Kalau memang Anda khawatir anak Anda nggak sekolah karena takut sakit, lebih bahaya di mall loh. Kontak tracing-nya lebih susah. Ada berapa orang di mall, di mana rumahnya, mana kita tahu. Sementara kalau kena di sekolah, kita tahu orang-orangnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya Ibu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, semoga hari ini dan seterusnya kita terus baik-baik saja, sehat-sehat. Udah gitu acara ini semoga berjalan lancar ya. Amin. Dan yang paling penting itu acara ini juga kasih manfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Nah, mohon perkenalkan, nama saya Sakti di sini. Saya berlaku sebagai host untuk webinar Education and Healthy in New Normal Era ini. Miss Rani sudah hadir di sini sebagai pemateri pertama dan Dr. Indra sudah hadir juga, alhamdulillah. Kita akan mulai untuk materi yang pertama dari Miss Rani. Biasanya ini sebetulnya namanya Ibu Rani Noviani, tapi biasa kami menyebutnya, memanggilnya dengan nama Miss Rani. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Tridaya Tunas Bangsa. Miss Rani udah ada? Coba suaranya dites dulu. Assalamualaikum semuanya. Kedengaran Kak Sakti? Ya, alhamdulillah kedengaran. Ya, kedengaran semuanya. Nah, ini Miss Rani akan akan ngasih materi yang pertama dari sisi edukasi ya, Miss Rani ya. Sebetulnya kita ngobrol-ngobrol dikit nih, karena sekarang lagi udah mulai new normal era. Jelas ini berkaitan banget antara edukasi sama kesehatan ya, Miss Rani ya. Oh, jelas. Jelas makanya. Sakti, ya. Makanya itu kita coba ngupas dari dua sisi ini, gitu. Dari dua sisi ini dulu, dari pakarnya masing-masing nih. Dari pakar untuk edukasi ada Miss Renoviani, dan nanti untuk pakar dari kesehatannya ada Dr. Indra, gitu. Kita mulai aja dari Miss Rani mungkin ya, Miss ya. Ya, siap. Terima kasih kepada Miss Rani, kami persilahkan. Terima kasih Kak Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Apa kabar Dr. Indra? Alhamdulillah baik, Miss Rani. Punten duluan ya. Tasawios, mangga. Saya senang di belakang kok. Selamat siang buat ibu-ibu, bapak-bapak, mama, papa, mungkin juga rekan-rekan pendidik, guru semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini kita akan sharing sedikit nih tentang dunia pendidikan. Mungkin kalau disebut pakar, sebenarnya saya belum pakar juga, tapi lebih ke saya pemerhati pendidikan juga. Kebetulan kita akan sharing bagaimana sih sebenarnya pendidikan di era new normal ini, yang disebut era new normal ini. Maka Kak Sakti, lanjut aja. Sekarang ini lagi digaungkan semuanya itu adalah new normal era. Padahal sebenarnya kita sendiri masih bertanya-tanya nih, sebenarnya yang disebut normal baru itu yang seperti apa. Nah ini, mungkin kalau misalnya dilihat nih dari beberapa foto di sini, kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang bisa terlihat perbedaannya yang terasa. Biasanya pendidikan di sekolah, ini kita lihat dulu di sekolah, ada tatap muka di kelas, anak-anak berkumpul, ada tatap muka antara guru dengan siswa. Lalu sekarang apa yang berubah? Apa sih yang berubah? Ternyata anak-anak mulai harus belajar di rumah, mengenal dengan gadget-gadget, mau dari laptop, ataupun smartphone. Lalu tiba-tiba yang asalnya aplikasi yang tidak terlalu banyak digunakan, seperti Zoom atau Google Meet dan yang lain-lainnya, tiba-tiba itu langsung merebak. Mungkin di sini, mau mama papa atau rekan-rekan guru semua, mulai terasa ini ada sesuatu yang berbeda. Ada apa ini? Ada perubahan apa ini? Yang biasanya sosialisasi bisa berkumpul anak-anak, tiba-tiba harus berubah seperti ini. Oke, mungkin lanjut, Sakti. Nah, ini sebenarnya kita sedang melihat, kita akan kembali ke belakang, jadi tantangan industri 4.0 dan society 5.0. Sebenarnya sebelum terjadi pandemi dari COVID ini, sebenarnya kita sudah memasuki dari industri 4.0. Kita sudah merasakan perubahan sebenarnya. Jadi sebelum ada perubahan pandemi, kita sendiri sudah merasakan perubahan mulai dari industri 4.0 atau society 5.0 ini. Ini adalah era disrupsi dari teknologi, mulai ada disrupsi. Jadi ada peran manusia yang mulai digantikan oleh
mesin, artificial intelligence, ini akhirnya sebenarnya kebanyakan berapa ratus juta ini 75 sampai 375 juta orang itu akhirnya beralih profesi tenaga kerja secara global. Ini berpengaruh secara global. Akhirnya ada juga pekerjaan yang digantikan oleh artificial intelligence. Ini berlaku akhirnya si teknologi ini melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Mungkin kalau misalnya kita merasakannya dulu masih pakai taksi biasa, tiba-tiba muncul online taksi online. Itu semakin merebak, bahkan di Indonesia sendiri pun mulai muncul nih, mulai dari Grab, Gojek, semua muncul. Kemudian nanti ke depannya kita akan dihadapkan kepada driverless car, jadi mobil yang tanpa pengemudi, yang mulai asalnya data entry, kita masukkan data, mulai analisis, dan akhirnya terkumpul, masuk adalah big data. Ini yang harus kita pahami bahwa sebenarnya perubahan itu sebenarnya sedang terjadi berturut-turut. Jadi kita akan memahami dulu kenapa kita akan masukin new normal dulu. Nah, nggak lanjut. Nah, ini sebenarnya kita akan melihat nih, kita akan menyambut, punten ini mungkin akan ada yang terbalik, kita akan ada generasi-generasi, mulai dari generasi, kita ada kenal dari baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Sebenarnya generasi yang terbaru nih, yang lahirnya tahun 2010 sampai sekarang, ini sebenarnya adalah generasi alpha. Jadi anak-anak dari orang tua millennials. Sebenarnya kalau misalnya saya sendiri merasakan sebagai kepala sekolah di sekolah dasar, kebanyakan orang tua sekarang yang punya anak di playgroup atau di TK itu adalah orang tua millennials. Zamannya sudah berbeda orang tua millennials. Akhirnya muncullah generasi alpha yang muncul tahun 2010, yang lahir antara 2010, 2011 sampai nanti hingga 2025 itu adalah generasi alpha. Ini generasi alpha ini, kebayang ya, ini tuh lahir dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi biasanya generasi alpha ini akan cenderung suka membuat konten video. Biasanya di SD kelas 1, kelas 2 ini sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu masih masuknya generasi alpha. Sehingga di sini mereka itu senang yang melihat visual secara video, dan biasanya nggak lepas dari YouTube. Anak-anak yang generasi alpha ini, mereka dari lahir sudah terbiasa menggunakan peralatan elektronik. Inilah yang harus kita perhatikan. Karena dari misalnya kita lihat dari penelitian itu, sebenarnya tahun 2030 nanti sebenarnya generasi Z dan alpha akan memasuki dunia kerja itu sebenarnya pekerjaan yang belum pernah ada sama sekali. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya job types itu yang sekarang nggak ada, nanti anak-anak akan memasuki era tersebut. Lanjut dulu Kak Sakti. Nah ini mungkin tadi yang generasi Z, mungkin punten yang ini. Nah ini kita itu di dunia pendidikan sekarang akan mendidik dari generasi Z dan generasi alpha yang tadi. Kalau misalnya generasi Z tadi yang ini sesuatu keharusan untuk generasi Z dan generasi alpha untuk menggunakan teknologi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya 93% itu murid itu akan merasa percaya diri kalau mereka sebenarnya mengerti akan teknologi yang tadi itu ya, dan mereka biasanya sudah mulai berkolaborasi dan mulai sharing knowledge with others. Jadi mereka itu sudah berbagi secara global karena sistemnya udah semuanya secara online. Ini mungkin yang kita pahami dulu. Enggak, lanjut aja deh, Kak Sakti. Nah, sekarang kita akan masuknya seperti ini. Kenapa sih? Padahal sebenarnya dunia itu sedang berubah ketika misalnya tadi ada udah society, revolusi industri yang 4.0, ada yang society 5.0, kita sedang berubah pesat dengan kebutuhan anak-anak yang berbeda dari generasi Z dan juga generasi Alpha. Tiba-tiba muncullah pandemi yang berlaku ini mempengaruhi secara global. Ini mempengaruhi tatanan hidup masyarakat, mulai dari secara ekonomi, sosial, dan pasti juga jelas ke pendidikan. Awalnya mungkin ini adalah pandemi ini dari kesehatan, tapi kemudian merubah tatanan hidup keseluruhan. Tapi kita tidak bisa menghentikan yang tadi itu, karena industri ini sedang berkembang, dan mau tidak mau sekarang semua generasi, bahkan yang mau generasi yang X, Y,
yang millennials yang akan mendidik anak-anak di generasi Z dan Alpha mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi. Nah ini kalau misalnya melihat dari UNESCO sendiri, ini impact dari coronavirus itu dari edukasi anak-anak karena saking banyaknya negara yang akhirnya berlaku lockdown atau penutupan, akhirnya sekolah juga ditutup, akhirnya merekomendasikan yang tadi itu adalah adanya program pembelajaran jarak jauh. Ini mungkin yang tiba-tiba kemarin terjadi di Indonesia mulai bulan Maret. Ini yang tiba-tiba mengubah tatanan hidup. Akhirnya semua segi, semua warga, semua anak, orang tua, bahkan guru, semua dan sekolah harus terbiasa bagaimana mutar otak, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, lanjut, Sakti. Ini sebenarnya ada survei kecil, ini dilaksanakan oleh teman saya sebenarnya, Pak Stefanus, di Yayasan di Palembang, Xavier. Nah, ini survei kecil pelaksanaan PJJ ini ada, kita mensurvei 16 sekolah yang di Jakarta, Bandung, Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Kita melihat nih pelaksanaan PJJ kemarin, karena kita itu tiba-tiba di bulan Maret masih berjalan dengan biasa, tiba-tiba kita harus langsung melaksanakan PJJ. Akhirnya setiap sekolah melaksanakan rencana darurat bagaimana pembelajaran jarak jauh berlangsung. Kita melakukan survei bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah terjadi. Ternyata di sini kita bisa melihat nih, itu yang warna biru itu sangat baik, mulai dari yang biru sampai ke pinggir itu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Kita bisa melihat ternyata yang sebenarnya itu berkisar itu di sedang dan kurang. Kenapa? Ada penggunaan teknologi dan budaya digitalnya. Kita bisa melihat kalau misalnya yang bagus itu masih di kearifan lokal, karena ternyata masing-masing daerah tetap mempertahankan si kearifan lokal masing-masing. Akan tetapi di infrastruktur itu cenderung itu kecil. Dan misalnya penggunaan teknologi guru juga itu masih sedang. Ini berbeda di tiap daerah. Kita melihat ternyata kalau daerah yang tertentu masih yang pinggir memang itu masih terkendala di infrastruktur dan penggunaan teknologi. Terutama ini juga kalau misalnya kemampuan adaptasi, mungkin ada yang cepat, tapi juga ada yang lambat. Yang paling disoroti ini sebenarnya adalah budaya digital akademik siswa, karena tidak ternyata siswa ini juga orang tua nih yang sebagai pendamping belum terbiasa dengan penggunaan digital untuk akademik siswanya. Boleh lanjut, Kak Sakti? Nah ini, apakah new normal itu, new way kita itu sekarang sebenarnya sedang bergerak dari yang cara yang lama, yang tadi itu pembelajaran biasanya, pendidikan itu biasanya orang tua mempercayakan terhadap guru. Jadi oke, udah sekolah anak, percaya dengan guru deh, ngajarnya seperti apa. Sekarang kita adalah di masa transisi, bagaimana kita akan ke yang baru. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan ini sudah menjadi evaluasi dari tiap sekolah dan di dunia pendidikan sendiri. Nah, kita untuk menuju cara barunya yang seperti apa di pendidikan, kita harus melewati masa transisi ini. Ini disebut yang crazy time, mungkin karena ini berhubungan dengan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dari orang-orang, dari individu, nanti ke pemerintah dan ke yang lainnya, ke tatanan yang lebih tinggi. Ini yang disebut crazy time-nya, bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa mengubah tatanan hidup kita, terutama juga ini berlaku juga di pendidikan. Maka Kak Sakti lanjut. Nah ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di era new normal ini, sebenarnya kita itu bukan berarti kita akan kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Mungkin kalau kebiasaan lama kita sekolah tidak terlalu memperhatikan dari segi kesehatannya, protokoler kesehatannya seperti apa. Kemarin kita sudah masuk ke masa transisi untuk PJJ, pengenalan budaya digital, pengenalan protokoler kesehatan. Akhirnya kita dipaksa untuk masuk ke new normal. New normal ini berarti harus yang normal yang baru, yang menjadi kebiasaan. Berarti kita bersedia untuk hidup dan kita dealing with crisis. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan krisis yang terjadi. Jadi bukan berarti kita, oh ya sudah kita kembali lagi, nanti kalau misalnya sekolah kembali normal, ya sudah akan terbiasa lagi dengan normal yang lama. Tapi kita akan memasuki fase di mana kita memasuki bagaimana kita berdamai dengan krisis ini.
bukan berarti berdamai ya sudah kita damai ya dengan virusnya hilang, tidak, karena sebenarnya virus ini akan terus ada. Berarti kita harus menguatkan bagaimana kita dealing with crisis ini. Nah, sekolah itu diharapkan sebenarnya udah offering sanctuary. Sebelumnya kita hanya developing knowledge, attitudes, and skill. Jadi hanya mengembangkan bagaimana pengetahuannya, attitude-nya, skill-nya seperti apa. Sekarang sekolah juga diharapkan untuk offering sanctuary, bagaimana menjadi sekolah yang aman dan nyaman. Jadi bagaimana aman dari yang tadi itu yang pandemi COVID itu. Jadi diharapkan sekolah sudah berkembang lagi kebutuhannya. Kalau misalnya memang mau dibuka atau pembelajaran mau blended atau seperti apa, tapi sudah meng-offering sanctuary ini. Lanjut Kak. Nah, ini kalau mungkin kita sebenarnya kita bisa belajar banyak dari COVID-19 ini ya, dari pandemi ini. Kita akan mengubah tatanan dunia pendidikan itu sebenarnya ketika kita melaksanakan PJJ kemarin atau transisi ini, kita akan melihat ternyata dunia ini saling terhubung, interconnected, jadi keterhubungan secara global. Ternyata kita belajar nih setelah ada pandemi ini, oh ternyata gini saling berhubungan dunia ini, ketika ini satu pandemi ternyata ini berhubungan keseluruhan. Akhirnya kita juga ada yang kita pelajari, kita bahwa yang asalnya tidak menerima, misalnya tidak menerima bahwa oh ya dunia ini sudah secara global, sudah terhubung, sekarang mulai paham. Efek dari satu hal itu akan mempengaruhi juga negara-negara lainnya. Ini akan kita pelajari, yang harus kita pelajari dari sini, bagaimana menjebatani perbedaan-perbedaan. Jadi bagaimana kita sudah tidak lagi, oh iya ini negara ini seperti apa, atau bahkan di Indonesia sendiri ini kebudayaannya seperti apa, tapi kita akan melihat bahwa ini kita terhubung keseluruhannya. Jadi bagaimana kita harus belajar menjebatani perbedaan. Dan bagaimana kita bekerja secara global dan kolaboratif. Jadi ini kita harus berpikirnya ke kolaboratif sistemnya. Jadi semuanya harus saling berkolaborasi. Lalu yang kedua, kita pembelajaran yang dari COVID-19 ini adalah adanya redefinisi peran pendidik. Kalau misalnya sebelumnya pendidik atau guru itu dianggapnya serba tahu, yang mengajarkan, yang paling pintar, yang mencontohkan. Sekarang mulai bergeser, karena anak-anak itu sekarang kalau untuk mencari informasi, hanya sekedar knowledge, hanya seperti itu, tinggal klik juga sebenarnya sudah tahu, tinggal cari di Google, udah ketahuan juga, udah hanya transfer knowledge seperti itu tidak bisa. Jadi peran pendidik ini akan berkembang, dia akan menjadi sebagai fasilitator untuk pengembangan diri dari si anak didiknya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada keterampilan hidup masa depan. Jadi sebenarnya kita bisa melihat sejak kemarin ada COVID-19 atau seperti itu, ternyata yang dibutuhkan itu di era sekarang itu adalah ketahanan dan kemampuan adaptasi. Bagaimana resiliensi setiap orang, ketahanan terhadap stres, ketahanan terhadap tekanan gaya hidup yang baru seperti apa, dan bagaimana dia mampu beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Lalu, apalagi misalnya ini, dituntut untuk kreatif, inovatif. Terbayang banyak sekali perusahaan yang harus tutup, dampak dari ekonomi dan dampak sosial, akhirnya harus mencari cara bagaimana saya berpikir kreatif untuk menghasilkan sesuatu atau membuka pekerjaan baru lagi. Berarti ini kreativitas dan inovasinya harus ada. Dan bagaimana bisa berkomunikasi dan efektif, tapi ini juga harus efektif. Kemampuan komunikasi dan kolaborasi ini jelas penting. Kemampuan komunikasi ini juga karena mereka harus bisa menawarkan diri, harus bisa saya ini kelebihannya seperti apa, dan terutama juga bahasa. Mau tidak mau, sekarang bahasa Inggris, karena ini ada global juga, secara global, bahasa Inggris dan itu bahasa kita untuk mencari pengetahuan juga, ini harus dididik juga. Dan bagaimana kemampuan kolaborasi. Yang tidak kalah penting sebenarnya sekarang ini muncul untuk empati. Bagaimana siswa atau siswa didik itu untuk merasakan bagaimana dia punya empatinya dan juga matang secara emosional, karena bagaimanapun kita harus menumbuhkan
tetap jiwa empati anak-anak, karena bagaimanapun nanti ini di dunia pendidikan melihat nih banyak yang terdampak oleh COVID-19, apakah mereka mampu untuk berempati dan bagaimana mereka menyikapinya dengan kematangan emosi. Nah ini juga kemarin sebenarnya, ya mungkin saat ini ini membuka teknologi sebenarnya. Jadi the lessons from COVID-19 ini adalah membuka teknologi baru. Jadi akhirnya guru-guru dituntut ataupun misalnya orang tua jadi untuk pembuatan konten belajar. Untuk penggunaan literasi digitalnya seperti apa. Jadi mereka harus tahu aplikasi-aplikasi baru, bagaimana membuat konten belajar yang sesuai untuk pembelajaran jarak jauh. Dan bagaimana juga fleksibilitas dan aksesibilitasnya seperti apa. Ketika yang ini tidak bisa dan tidak harus digunakan fleksibilitas. Pembelajaran jarak jauh nih, anak ini ternyata nggak bisa kalau jarak jauh karena gadgetnya nggak ada, berarti ada fleksibilitinya seperti apa. Teknologi yang ini tidak memungkinkan, berarti harus ada juga fleksibilitas untuk menggunakan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah ini, mungkin kalau saya dari edukasi kita akan ke lebih, tadi ke dunia pendidikan keseluruhan, ini kita akan ke penyesuaian sekolah di new normal era. Mungkin kita bisa melihat kemarin juga Pak Nadiem, Mas Menteri juga memperlihatkan bagaimana pembelajaran new normal itu, pola belajar yang asalnya offline, kemarin online, dan nanti kita akan ada juga bisa blended learning atau online dan offline, dengan tentunya ada syarat-syarat yang ditetapkan, apakah itu zona hijau, dan yang terakhirnya itu harus seizin orang tuanya seperti apa. Lalu ini ada protokoler kesehatan, ini hal yang niscaya yang perlu di pembelajaran new normal. Jika dilaksanakan ada blended learning, berarti ada offline, itu protokol kesehatan ini harus benar-benar diterapkan. Protokol kesehatan ini yang menyangkut COVID-19, seperti social distancing, penggunaan masker, dan lainnya. Dan juga ada perubahan target atau kurikulum. Nah, akan tetapi ini survei KPAI mengungkapkan, mungkin ini nanti bisa dikonfirmasi juga oleh Dr. Indra, katanya dari 800 orang anak di Indonesia, ada 139 itu yang terpapar corona. Sehingga orang tua itu khawatir, sehingga 80% itu orang tua sebenarnya menghendaki, ya sudahlah kalau seperti ini, tidak mau blended learning dulu, tetap aja online dulu saja, tetap aja belajar dari rumah dulu gitu. Nah, oleh karena itu, makanya ada yang tadi itu, tahap terakhir adalah bagaimana izin dari orang tua, walaupun kita sudah menyiapkan sekolah, sudah menyiapkan penyesuaian bagaimanapun, ada protokol kesehatan yang sudah disiapkan dengan matang, akan tetapi yang terakhir tetap adalah izin dari orang tua. Oke, lanjut. Nah ini menurut Victor Rendet, ini Ketua Gugus Kerja Save the Children di Indonesia, sebenarnya ada 7 faktor penting katanya, mungkin bisa dilihat di sini ya. Kalau sekolah ingin beradaptasi pada new normal, katanya yaitu anak-anak harus mendapatkan pendidikan sesuai hak dan kapasitasnya. Juga dukungan untuk kegiatan belajar mengajar jarak jauh seperti akses internet itu juga harus ada. Lalu ada kewajiban dari sekolah untuk mengenalkan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. Yang keempat, ada peran aktif dari orang tua. Jadi orang tua mau tidak mau untuk pembelajaran jarak jauh ini harus berperan aktif. Ini kelewat ya. Jadi mungkin dari orang tua itu ada peran aktifnya. Jadi untuk menjembatani komunikasi guru dan siswa. Nah, tapi selain orang tua dan sekolah, ini masyarakat juga mempengaruhi untuk pendidikan. Jadi ada kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga ini menjadi contoh bagi pelajar. Kalau misalnya di sekolah diajarkan nih kesehatan seperti apa, hidup sehatnya, protokol kesehatannya seperti apa, tapi di lingkungan sekitarnya, kalau masyarakat tidak patuh, ini juga sulit ini untuk beradaptasi. Jadi tugas sekolah juga untuk bisa mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Nah ini kesiapan sekolah juga, apa sih nanti kita akan bahas bagaimana kesiapan sekolah saat memutuskan siswa diizinkan untuk masuk sekolah. Nah ini pemerintah, ini yang terakhir, pemerintah harus pastikan penerapan satuan pendidikan aman untuk dan terpenuhi segala fasilitasnya. Ini jadi ada beberapa di sini, dari selain anak-anaknya, siswanya yang terpenuhi haknya, jadi akses internetnya, aksesibilitasnya, lingkungan sekolahnya juga siap,
guru siap, orang tua siap, dan siswa siap, juga lingkungan masyarakat juga harus siap. Boleh lanjut? Nah, ini mungkin kalau misalnya ini sendiri, kemarin kalau di Tridaya sendiri kita dituntutnya seperti ini, ketika anak untuk menyesuaikan dengan new normal, apakah itu mau online atau misalnya mau blended learning, yang harus diperhatikan itu adalah penyesuaian terhadap sosialnya, bagaimana biasanya mereka bersosialisasi dengan orang banyak, jadi kita harus menyesuaikan nih. Jadi ketika di tahap awal harus ada penyesuaian sosial, penyesuaian psikologis si anaknya, yang dulunya kita bisa langsung tanya ke gurunya secara bebas dan temu muka, sekarang harus jarak jauh, berarti harus ada penyesuaian secara psikologis. Sarpras jelas sarana prasarana mau tadi dari akses internetnya ataupun misalnya si medianya seperti apa, dan juga tadi itu penyesuaian lingkungan, bukan hanya penyesuaian di dalam sekolah sendiri tapi lingkungan sekitarnya seperti apa. Kita akan bagi menjadi 4 fase. Bagaimana fase pertama itu adalah persiapan. Persiapan ini dilaksanakan itu jelas persiapan untuk guru, orang tua, dan siswa. Bagaimana kita mengupgrade guru, sosialisasi terhadap siswa juga, dan sosialisasi terhadap orang tua. Bagaimana kesiapan orang tua. Lalu fase 2-nya bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita mentransisi siswa itu, semuanya guru, orang tua, dan siswa untuk beradaptasi dengan new way tadi, untuk dengan gaya yang baru tadi. Kita harus ada fase 2 untuk masa adaptasinya. Bagaimana anak untuk mengenal guru, apalagi misalnya untuk anak-anak yang baru masuk sekolah di tahun ajaran baru, tiba-tiba harus pembelajaran online. Sedangkan dia belum mengenal gurunya, belum mengenal lingkungan sekolahnya. Ini harus ada masa adaptasi. Yang fase ketiga juga itu adalah pelaksanaan atau penyesuaian kurikulum. Mungkin tadi di fase 1 persiapan itu lebih ke sekolah bagaimana menyiapkan target kurikulum yang baru, tapi kalau di fase 3 bagaimana pelaksanaannya untuk menyesuaikan kurikulum. Fase 4 sebenarnya kita harus mengevaluasi, karena sekolah itu, karena ini adalah cara yang baru, kita harus terus mengevaluasi apakah ini sudah tepat atau belum, lalu bagaimana kita akan berinovasi atau kreativitas kita dihadirkan. Oke, lanjut, Mas Saki. Nah, ini mungkin kalau ini dari tim Satgas Pasca COVID yang Dinas Pendidikan Jawa Barat, sebenarnya kita diharapkan untuk persiapan sekolah itu yang tadi itu persiapan SOP COVID-19-nya seperti apa, bagaimana kita juga membentuk Satgas di sekolah. Jadi satuannya gimana di sekolah untuk mempersiapkan ini protokoler kesehatannya, SOP-nya kayak gimana, SOP pembelajarannya maupun SOP kesehatannya seperti apa. Lalu tadi itu menyiapkan tatanan sarana dan prasarana. Kemudian setelah menyiapkan seperti itu, ada sosialisasi penerapan protokol COVID di sekolah. Ini sosialisasi ini penting tahapnya, bukan hanya terhadap orang tua atau siswa saja, tapi guru, juga semua warga sekolah, semua lingkungan juga harus paham bagaimana penerapan protokol COVID di sekolah. Karena bukan saat pembelajaran saja, tapi ketika orang tua mengantar, ketika orang tua menjemput, sampai seperti itu, sampai detail, dan bagaimana cara belajar, ini harus ada protokolernya, dan ini harus disosialisasikan. Baru berikutnya kita harus merencanakan program belajarnya, belajar mengajarnya mau seperti apa. Apakah hanya memindahkan kurikulum lama ke yang baru, ke online gitu, yang asalnya tatap muka, langsung aja jadikan online seperti itu, dengan jadwal yang sama, pembelajaran yang sama, ini yang harus direncanakan matang. Oke, boleh lanjut. Nah ini, jadi yang tadi berdasarkan yang tadi, biasanya sekolah ini menyediakan fasilitas dulu, harus menyediakan fasilitas nih untuk menunjang protokol kesehatan dan pembelajaran. Fasilitas apakah mulai dari internetnya, atau misalnya yang tadi itu untuk menunjang protokol kesehatan, si bangkunya dipisahkan 1 meter, yang asalnya satu rombel itu misalnya di SD hanya 20, harusnya 28, sekarang jadi 14, misalnya hanya 50%. Untuk SMP, SMA harusnya 32 atau berapa, nanti itu hanya 50% itu disediakan. Kemudian misalnya dari mulai masuk disediakan untuk wastafel cuci tangan, untuk masker pengganti, face shield, dan lainnya juga, mulai dari hand sanitizer, ini harus disediakan untuk sekolah, disediakan oleh sekolah untuk menunjang protokol kesehatan dan juga saat pembelajaran. Bukan hanya fasilitas atau yang berbentuk sarpras, tapi juga
bagaimana kita meningkatkan kompetensi pendidik tadi. Karena bagaimanapun si pendidiknya itu harus melek teknologi. Karena anak-anak yang diajarkan ini adalah tadi itu yang generasi Z dan generasi Alpha yang melek teknologi, mau tidak mau pendidiknya pun harus lebih melek teknologi lagi. Bagaimana mereka harus beradaptasi dan berkompeten untuk hanya sebagai fasilitator. Selain itu bagaimana menyiapkan resource-nya, sumber belajarnya dan juga media sebenarnya. Sumber belajarnya mau pakai apa nih? Sekarang kalau online learning kita pakai pakai Line, pakai WA, pakai EduPuzzle, mau pakai quizzes, pakai apapun ini harus digali. Ini sumber belajarnya harus disiapkan. Kemudian yang tadi itu bukan hanya sekedar kompetensi, kreativitas pendidik dan sekolah juga diperlukan. Bukan hanya Miss Rani, pendidiknya mohon saja. maaf, waktunya 3 menit lagi ya. Oh iya, boleh. Ini untuk peningkatan literasi digital dan bagaimana membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua dan komunitas masyarakat. Ini harus disiapkan sekolah. Boleh lanjut dulu, Kak Sakti. Mungkin ini dilewat aja karena yang tadi ini. Nah, ini mungkin yang kemampuan dasar siswa yang harus ada. Ini nih yang paling penting kita untuk bagaimana kita untuk evaluasi kurikulum, kita mengembangkan kurikulum, kita harus tahu dulu kemampuan dasar siswa yang harus dikembangkan. Jadi nanti kalau untuk di kurikulum, kita berarti berpikir untuk lebih ke life skills, bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi dan kolaborasinya, meningkatkan kreativitas, terus yang tadi ya empati dan kecerdasan emosi, bagaimana kemampuan mereka agar lebih fleksibel dan adaptasi, bahasa, dan literasi digital. Ini kembali lagi kemampuan dasar siswa ini bagaimana ujung tombaknya adalah ke guru. Jadi guru yang harus ditingkatkan. Oke, lanjut Kak Sakti. Mungkin tadi itu sulit ya. Ini sebenarnya yang terakhir, ini slide terakhir. Dengan kemampuan dasar siswa yang diharapkan tadi itu sangat banyak dan itu mungkin sulit. Sebenarnya nanti akan adalah progressive development. Kita akan kembali ke digital leadership, bahkan kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan guru itu akan beralih ke digital. Jadi kepemimpinan digital. Bagaimana kita harus mengembangkan ini ke progressive development, pengembangan progresif. Ini di sini ada evolution helix. Bagaimana ada perputaran ini helix untuk evolusi. Sebenarnya ada proses 4 langkah yang harus kita utamakan. Itu pertama adalah kesadaran, yang kedua niat, yang ketiga itu intention atau perhatian, dan kemudian refleksi. Mudah-mudahan ketika ini diulang secara konsisten, akhirnya kita semakin berkembang dan akan mengalami evolusi progresif. Ini yang mungkin kita sama-sama harus sadari sehingga kita akan menjadi sebuah pembiasaan dalam pendidikan kita. Mungkin itu saja Kak Sakti. Sebenarnya sudah selesai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa sedikit kita sharing ini. Mangga Kak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rani, nggak kerasa ya sebetulnya waktunya, dan memang sekarang ini tadi saya tertarik ada masa-masa crazy ya. Masa-masa adaptasi ya sebetulnya Miss Rani yang agak susah tuh ya, masa-masa transisi ya, betul Miss Rani ya. Betul. Karena semua orang hampir semua elemen orang itu semua sekarang itu ini ya, harus adaptasi dengan new normal ini gitu. Nah, setelah tadi kita lihat dari sisi edukasi, nanti kita lihat dari pembicara selanjutnya, Dr. Indra Kak Mustadi dari sisi medisnya, gitu ya Dok ya. Oke. Ini Dr. Indra udah siap? Insya Allah. Ya, mohon izin Dok, saya menyebutkan sedikit CV-nya ya, CV singkatnya tentang Dr. Indra. Dr. Indra Kahmu tadi rumahnya di Nusa Hijau di Cimahi. Tetangganya Tridaya. Tetangganya Tridaya, ya betul, sekolah Tridaya. Ini udah kayak gitu ternyata Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 94 ya Dok ya. Betul Pak Sakti. Terus di sini juga pekerjaan saat ini Health and Wellness Motivational Speaker and Influencer. Nah di sini juga training spesialis memberikan smart medical, psychological, soft skills, leadership and management training partner dari Perlindungan Marpaung. Nah ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, karena ini bukan dokter biasa sebetulnya Dr. Indra ini. Dr. Indra ini termasuk juga kategorinya influencer, health influencer juga ya. Nah itu jadi kita banyak sekali pengalaman beliau ini nggak hanya dari seputar dunia kedokteran tapi dunia kesehatan jadi lebih luas lagi gitu. Yang kedua ini sekarang di ABN Group juga, grup produsen alat-alat kesehatan
sebagai konsultan pengembangan bisnis produknya. Terus suka siaran juga Dokter Indra ini di K-Light Radio ya. Nah, ini tadi baru siaran ya, Dok ya. Dari setiap hari Sabtu ya, Dok. Iya. Jam 9.15 sampai jam 10, terus punya praktek juga pribadi di Apotek Terusan. Udah gitu sudah menulis 4 buah buku, Sehat untuk Hebat, Stres untuk Hebat, Revolusi Gaya Hidup, dan buku-buku revolusi mental dan menggulirkan revolusi mental. Oke, untuk pembicara selanjutnya langsung saja saya berikan kesempatan kepada Dokter Indra untuk bisa menyampaikan materinya. Semoga silakan simak Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, meneruskan yang Miss Rani katakan tadi bahwa ada 2 aspek yang kita bicarakan hari ini, yaitu pendidikan dan kesehatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan dari sisi kesehatannya. Tadi Pak Sakti sudah memberikan sedikit CV saya mau share CV saya dari yang bergambar ini, biar lebih jelas. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Indra Muhtadi, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pangkalan Damri. Kalau orang Bandung pasti tahu Pangkalan Damri itu di mana ya. Unpad, karena di Payuna Damri. Lulus tahun 2000 jadi dokter, sampai dengan 2007 saya murni jadi dokter biasa. Artinya biasa di sini mengobati orang sakit, tapi sejak dari 2007 sampai dengan sekarang, saya menggeluti satu sisi dari kedokteran yang sifatnya kepromotif dan preventif. Jadi kepencegahannya dan kepromosi kesehatannya. Saya keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan kadang-kadang ke negara tetangga, waktu itu di Singapura, bersama tim saya, Pak Palindungan Marpaung, dan juga Pak Asep Suhada. Alhamdulillah sudah 13 tahun, hanya semenjak bulan Maret akhir kemarin terpaksa kita melakukannya secara jarak jauh nih, sama seperti Bapak Ibu semua yang anak-anaknya belajar dengan cara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kemudian saya siaran di radio tadi pagi, kalau Bapak Ibu mau dengar bisa di Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10, topiknya kesehatan, atau juga bisa lewat live streaming di kelight.id. Topiknya sudah 374 tadi pagi saya bawakan sejak tahun 2010. Konsultan pengembangan bisnis dan konsultan pengembangan produk, 2 kali seminggu ini aktivitas saya. Kalau tidak ada COVID-19, biasanya saya harus berangkat ke luar negeri untuk melihat perkembangan alat kesehatan yang ada di dunia, tapi sekarang juga semuanya sifatnya daring ya, atau online. Buku yang saya tulis ada 4, yang 2 tulis bersama dengan para penulis lainnya, dan juga bersama Pak Presiden Jokowi, tapi ingin saya tekankan bahwa saya bukan aktivis partai, saya murni profesional yang diminta ikut nulis. Di sana saya menulis 1 chapter atau 1 bab, judulnya Revolusi Gaya Hidup. Buku yang saya tulis sendiri itu adalah Sehat untuk Hebat dan Stres untuk Hebat. Yang ini Bapak Ibu lihat bisa di www.indramuhtadi.com, dan juga dengan senang hati bisa di follow Instagram saya. Di sini juga ada nih Bu, Instagram saya sebelah kiri. Lihat ya Bu ya. Miss Rani bisa ngelihat ya. Saya tambahin Instagram saya di backdrop. Bisa dilihat. Nah Bapak Ibu, kalau kita mulai bicara tentang COVID-19 dan kenapa kita harus ada acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita sudah berada pada kondisi yang tidak bisa kita robah lagi. Artinya harus kita berada dan berjalan pada jalur ini yang tidak bisa kita tolak atau kita mundurkan lagi. Nah, ini adalah perkembangan dari filogeni dari virus dari 8 Desember 2019 sampai 10 hari yang lalu. Ini waktunya. Ini sampai dengan 17 Juni. Makin besar lingkarannya berarti makin banyak filogeni virusnya, atau mungkin yang biasa dimengerti oleh masyarakat jenis mutasi virusnya. Kalau warna ini adalah warna berdasarkan benua. Jadi paling banyak itu filogeni virus kita dapatkan di Eropa, Asia, Afrika, kemudian Amerika. Bukan jumlah penderita ya, tapi jumlah filogeni virusnya. Dan dari sebanyak ini filogeni virusnya, ada sudah sekitar, ini mutasi Bapak Ibu, sampai dengan Juni 2020, sudah 2.921 jenis filogeninya, dan sudah ada 22 mutasi sampai dengan 10 hari yang lalu. Sebanyak itu virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini yang sudah ada di dunia.
Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, sayangnya datanya baru diinput sampai dengan bulan April. Mei, Juninya belum kita input. Nah, dari 2.921 filogeni ini, 15-nya terdapat di Indonesia, yang rata-rata didapatkan di akhir Maret, awal April. Tapi dari 15 tersebut, di kita bisa temukan adanya 6 jenis mutasi virus. Berarti kalau ada orang yang sudah kena sekali, dia masih bisa beresiko untuk kena 5 yang lain. Nah, begitu mungkin sederhananya. Walaupun bisa jadi ada cross protection atau perlindungan silang, artinya kalau sudah kena misalnya seri yang ini, dia kalau kena yang ini nggak begitu berat lagi. Makanya di Indonesia kita dapatkan, termasuk Bapak Menteri kemarin, yang kena 2 kali. Nah, kalau dilihat dari filogeni ini, saya mundur sedikit ke yang dunia. Nah, ini adalah awalnya dari Wuhan, kemudian dia terus bermutasi. Kita harus mengetahui patient zero-nya, nolnya dari mana. Tujuannya untuk membuatkan vaksin, sehingga vaksinnya didapatkan yang paling optimal. Contohnya seperti penyakit campak, Bapak Ibu. Penyakit campak juga merupakan virus RNA berantai pendek yang dia gemar bermutasi. Mutasinya sudah sangat banyak sekali, udah dari tahun 70-an itu penyakit ditemukan, vaksinnya, tapi kita masih menggunakan vaksin yang sama. Sudah 45 tahun ini kita masih bisa pakai vaksin yang sama, walaupun virusnya bermutasi. Kenapa? Karena kita mendapatkannya dari patient zero atau pertama kali sebelum awal dia mutasi. Nah, penelitian vaksin di dunia, sekarang sudah ada 14 yang berjalan, yang sudah masuk uji klinis. Kalau biasanya uji klinis sampai ada produknya itu sekitar 3-5 tahun, lama ya. Tapi sekarang WHO ingin mempercepat antara 1,5 sampai 2 tahun lagi. Artinya, worst case skenario-nya, skenario terburuknya ini vaksin baru ada sekitar 2 tahun lagi, diproduksi mungkin sampai ke Indonesia 3 tahun lagi. Pun kalau seandainya dikasih gratis. Kalau seandainya nggak dikasih gratis, berarti nggak semua orang dapat suntikannya. Kita baru bisa kebal terhadap satu penyakit kalau 70% orang sudah kebal. Itu teorinya. Berarti vaksin itu harus disuntikkan ke 70% rakyat Indonesia. Mungkin memakan waktu sampai setahun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, sampai kapan kita harus hidup dengan new normal ini? Paling tidak 3 tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu mau selama 3 tahun anak-anak sekolah dengan jarak jauh? Apakah kita siap anak-anak sekolah dari jarak jauh 3 tahun? Berarti yang masuk SMP sekarang, sekolahnya di mana? Di SMP Tridaya. Gimana SMP di Tridaya sekolahnya? Nggak tahu, sekolahnya di rumah. Sekolahnya di mana? Di SMA Tridaya. Gimana sekolah SMA Tridaya teh? Nggak tahu, di rumah. 3 tahun kita akan sekolah di rumah. Kalau seandainya kita tidak melakukan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang sedang digodok sama pemerintah. Tentunya dengan izin dari orang tua tadi, seperti yang Miss Rani sampaikan. Misalnya pemerintah mengizinkan untuk sekolah sekarang tatap muka, tapi orang tua nggak mengizinkan, ya tidak akan. Jadi kita harus bersama-sama mencari formulasi yang terbaik. Kalau ditanya lagi, akankah aman kalau seandainya anak-anak sekolah? Paling amannya ya sekolah di rumah. Tapi kemarin kita lihat, sekolah sih di rumah, tapi mall penuh Miss Rani. Mendingan dilarang ke mall, tapi sekolah. Jelas yang ketemunya teman-temannya sama, guru-gurunya sama. Kontak tracing-nya lebih gampang daripada ke mall. Jadi kalau Bapak Ibu melarang nanti anak-anaknya sekolah tatap muka, tapi tiap Sabtu Minggu main ke mall, ke kebun binatang, ke tempat hiburan, ke pantai, bahkan ke Bali misalnya, mumpung sekolah dari jarak jauh nggak ketahuan, bisa dari Bali juga PJJ-nya gitu. Jalan-jalan keluar kota, percuma. Jadi kalau memang nanti tetap kita PJJ, pendidikan pembelajaran jarak jauh ini, ya harus di rumah aja. Percuma kalau seandainya kita masih jalan-jalan. Kenapa? Karena virusnya pintar. Sudah 33 jenis. Filogeninya tadi ada 23 ya, 22. 60% mutasi baru. Ada malah yang agresif seperti di Amerika. Adaptasinya luar biasa, punya karakteristik berbeda tiap negara. Setiap mutasinya akan merubah patogenitas penyakitnya. Belum ada kesimpulan pasti sampai kapan kita terbebas dari virus ini. Dan jumlah OTG makin banyak. Jadi transmisinya tidak bisa diprediksi. Kenapa kok kemarin-kemarin WHO bilang masker hanya untuk orang yang sakit, tapi sekarang WHO bilang semua orang pakai masker? Karena
Kita harus mencurigai dan berasumsi bahwa semua orang itu punya virusnya. Sehingga supaya semua orang pakai masker. Jadi ini salah satu protokol kesehatan new normal yang nanti mungkin diterapkan di sekolah. Nah, semakin luas penyebaran virus, dia tetap hidup dan terus bermutasi. Dan sifat mutasi antigen virusnya mengganggu proses diagnosis kita. Bahkan penegakan diagnosisnya pun rumit. Makanya ada istilah di Indonesia, Pak Sakti, Miss Rani, Bapak Ibu semua, di-COVID-in katanya. Dia kan masuk stroke, tapi pas keluar di-COVID-in sama dokter katanya. Padahal udah ketahuan sekarang salah satu gejala dari COVID-19 bisa jadi menyerang pembuluh darah kecil yang sifatnya kayak stroke pasiennya. Bukan stroke karena perdarahan atau sakit jantung seperti yang biasa kita tahu. Kita nggak bicara itu sekarang, saya hanya untuk pengantar saja. Yang jelas, ini ada pepatah bahasa Inggris yang bagus, anonymous ya, siapa yang bilang awalnya nggak tahu. We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. Kita nggak bisa merubah dunia, Bapak Ibu. Kita nggak bisa simsalabim virusnya hilang. Kita nggak bisa bilang nanti ajalah. Nggak bisa, kita harus sekarang mengatur layar kita biar kita tetap jalan sesuai dengan tujuan yang kita mau capai. Biar kita tetap jalan mencapai tujuan pendidikan anak-anak kita. Baik itu mulai dari playgroup, TKA, TKB, SD, SMP, SMA maupun kuliah. Karena anginnya sekarang sedang badai, bagaimana kita mengatur layar kita, inilah seninya sekarang kita hidup di era new normal ini. Nah, kalau kita lihat dari kondisi di Indonesia, Miss Rani tadi bilang kita berdamai dengan penyakitnya, berarti kita harus bersiap terhadap new normal. Ada 3 di sini yang harus Bapak Ibu lakukan, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, maupun di tempat umum. Yang pertama, ada perubahan culture di sana. Mungkin sekarang yang kita bahas adalah culture di tempat pendidikan, khususnya di sekolah. Kemudian ada harus meredesain organisasi sekolah tersebut. Mungkin sekarang ada satu seksi di sekolah yang kerjanya menangani COVID-19. Secara kita harus masih 3 tahun nih hidup seperti ini. Kemudian kita harus bisa forecasting, meramalkan besoknya gimana nih. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu selangkah lebih cepat dari penyakit ini dalam konteks pencegahan. Jadi future forecasting dengan inovasi ini mutlak harus dilakukan. Tidak perlu nunggu pemerintah. Tidak perlu nunggu peraturan pemerintah atau anjuran pemerintah. Kalau di satu sektor pendidikan misalnya Tridaya, punya suatu rumusan yang jitu untuk bisa lebih mencegah penularan penyakitnya apabila nanti kita sekolah tatap muka, kenapa tidak? Nah, 3 hal inilah yang harus Tridaya dan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing atau di sini banyak orang tua yang harus laksanakan di tempat kerjanya dan juga di rumah. Ketiga hal ini pasti akhirnya, ini ketiga hal tadi ya saya kecilkan, kemudian ada 3 lagi nih yang harus kita lakukan. Nah, saya senang angkat 3-3 aja lah biar ganjil. Yang pertama, implementasi protokol kesehatan. Ini yang akan kita bahas banyak hari ini. Kemudian yang kedua, tentang vaksinnya. Tentang tesnya. Tes tidak akan saya bahas, karena waktu saya hanya 30 menit. Dan yang ketiga faktor tadi, culture change, organizational design, sama forecasting future with innovation adalah vaksinnya, dan juga tidak akan kita bahas. Kalau nanti bisa dibutuhkan, akan ada sesi tambahan untuk membahas tentang bagaimana harusnya tes itu dilakukan oleh masing-masing unit terkecil sampai dengan unit sekolah misalnya. Terus bagaimana nanti vaksinnya, apabila nanti sudah ada vaksin, kita bisa melakukan sesi tambahan lagi. Betul Pak Sakti ya? Mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga penyampaian pendidikan di luar sekolah insya Allah. Bagi bapak ibunya nih, bagi papa mamahnya, bagi orang tua ya. Nah, jadi kita hanya membahas yang pertama saja, yaitu implementasi protokol kesehatannya saja. Tadi Miss Rani sudah menyinggung beberapa yang juga akan saya sampaikan, tapi saya akan bahasnya lebih dalam, lebih dari sisi kesehatannya. Kalau kita mau mengimplementasikan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 sampai dengan vaksinnya kita dapatkan, di mana 70% orang sudah tervaksin, sehingga terjadi kekebalan komunitas dari vaksinasi, kita harus merevolusi gaya hidup kita. Jadi revolusi gaya hidup ini yang harus dilakukan. Bukan hanya di sekolah, Papa Mama, Bapak Ibu, tapi juga di rumah masing-masing, ketika anak dan kita berada di tempat umum, ketika Bapak Ibu berangkat ke kantor di tempat kerja. Tapi harus tetap positif, harus tetap sehat, harus tetap fun, menyenangkan.
Nah, makanya kita ada di healthy life ini new normal era sekarang ini. Gaya hidup yang sehat itu, mau tidak mau, itu terbawa sejak kecil, Bapak Ibu. Merupakan kebiasaan kecil kita yang menjadi karakter dan menjadi gaya hidup looping terus di sana. Kecil teranja-anja, dewasa terbawa-bawa, tua terubah tidak. Maaf, punten, Miss Rani bisa lihat di sekolah kalau ada anak yang badannya obes, lihat deh papa mamanya. Salah satunya atau dua-duanya obes. Kalau ada anak yang kurus, lihat deh papa mamanya. Salah satu atau dua-duanya kurus. Karena buah mangga tidak akan jatuh jauh dari gerobaknya. Saya nggak ngomong pohon mangga, saya ngomong tukang jualan mangga. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa gaya hidup itu datang dari kebiasaan sejak kecil. Kalau memang di keluarga Anda, Bapak, Ibu, Papa, Mama, kebiasaannya masih belum bagus, harus dirubah. Api-api kita ngelarang anak sekolah. Tapi di rumah aja hidup sudah nggak sehat. Harus semuanya aspek yang harus kita jalankan, merevolusi gaya hidup ini tidak bisa hanya di tempat pendidikan saja. Oke, kita lihat video Kapan berikut. ya corona ini selesai? Suaranya terdengar, Sudah Pak 2 Sakti? bulan nggak kerja. Tempat kerja terpaksa tutup. Nggak ada pelanggan. Suara Mau terdengar, cari Rani? Terdengar, Pak, lain terdengar. Oke. juga Ya, terdengar, sulit dok. di masa seperti ini. Nah, ini Tapi, video yang dibuat oleh kalau coba pemerintah. kembali aktivitas di luar, takut juga sih Apa yang sedang ketularan. kita lalui sekarang nih, Bapak, Mama, Bapak, Ibu? Berapa lama lagi ya cuma bisa di rumah begini? Nggak ada penghasilan, Ini dari aspek tabungan juga ekonomi. menipis. Berapa juta sekarang penduduk Indonesia yang kehilangan penghasilan? Keresahan yang dialami oleh pekerja tadi COVID-19. mungkin juga dialami oleh kita semua. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir. Tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Pandemi COVID-19 hanya akan berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Namun menemukan vaksin bukanlah pekerjaan singkat. Sampai saat itu terjadi, kita harus bertahan hidup. Kita harus berjuang menjaga kesehatan sekaligus kondisi ekonomi kita. Karena itu, banyak negara di dunia menerapkan skenario baru untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Skenario itu disebut New Normal atau tatanan hidup baru. Indonesia termasuk negara yang menerapkan skenario tatanan hidup baru. Mau nggak mau pemerintah Sejak harus awal, pemerintah tidak menerapkannya. ingin terjebak dalam kondisi pilihan Resiko ada, dua pasti. simalakama antara kesehatan Yang paling aman semua atau orang di rumah. ekonomi. dalam guanya masing-masing, nggak akan ada Pemerintah yang sakit. ingin agar kesehatan Tapi terjamin sekarang dan ekonomi sudah tetap mulai berjalan diturunkan juga. pelan-pelan, bahkan sekarang sudah Pembatasan mulai sosial bisa menyelamatkan meleleh, jutaan Cimahi nyawa. sekarang sudah turun lagi jadi kuning, Tapi kita juga Tawa tidak sebentar ingin lagi jadi hijau. pandemi COVID-19 merenggut lebih Apakah dengan banyak nyawa begitu lagi akan berkurang karena yang sakit? orang-orang Tidak, meninggal resikonya kelaparan. tetap ada. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama berjuang Kecuali kita bisa menjadikan bersama-sama. kesehatan sebagai prioritas utama Jadi nggak bisa sekaligus hanya pemerintah. memastikan bahwa Sama-sama pandemi ini tidak sampai mematikan kehidupan tingkat ekonomi keluarga kita. Kita bisa melakukan keduanya harus beriringan bertanggung jawab terhadap karena kita kesehatan adalah masing-masing bangsa dan yang kesehatan kreatif, orang lain. yang selalu bisa mencari jalan keluar dari tekanan. Dan itulah mental bangsa pemenang. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti Kita dulu. tidak akan kembali. Kita harus tetap waspada. Bahkan Kita setelah harus vaksinnya pun produktif ada, dan aman. tetap saja kita tetap Bagi mereka beresiko. yang memang bisa Walaupun bekerja dari resikonya bisa rumah, lebih sangat kecil Usahakan karena terus vaksin. bekerja dari Tidak ada rumah. istilahnya 100% kita Dengan kebal bantuan dari teknologi, vaksinasi, tidak. kita bisa bekerja, berkarya, Resiko tetap dan ada. menjangkau Sehingga dunia new luar normal dari ini boleh rumah. jadi kita terus Bagi jalan mereka yang memang harus bekerja di luar rumah, lindungi diri dengan melakukan walaupun protokol dengan kesehatan, kondisi yang lebih longgar. memakai masker, Apabila sering semua cuci sudah tangan, divaksinasi. jaga jarak, Faktornya tetap dan menghindari masker, kerumunan cuci tangan, harus menjadi physical kebiasaan baru distancing, kita. dan menghindari kerumunan. Jangan kita menjadi lengah dengan kembali dibukanya tempat-tempat umum. Disiplin dalam melakukan pembatasan sosial dan protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru kita. Pemerintah juga akan memberlakukan tatanan hidup baru dengan sistematis dan terukur berdasarkan data dan sains. Sementara roda perekonomian kembali berjalan, kita bersama-sama saling melindungi dan berjuang menjaga kesehatan. Oke, jadi kita masuk nih ke new normal untuk pendidikan dan untuk kesehatan kita. Ada 3 step
Step 1 sudah kita lalui. Step 2 akan kita lalui sebentar lagi apabila diizinkan untuk tatap muka. Dan step 3 untuk berinovasi. Nah, step 1-nya saya ngebut saja, karena tadi sudah dibahas sama Miss Rani, kita pembelajaran jarak jauh, sekarang ada istilah baru, bukan PJJ atau work from home, school from home lagi, tadi apa istilahnya? Telework dan teleschool sekarang ini, ramai di dunia. Jadi ini akan kita terus jalani sampai dengan kita bisa tatap muka, bisa guru di rumah, anak di rumah, on one, bisa guru di sekolah, anak di rumah, one on one, bisa juga guru ramai-ramai di sekolah, anak sendirian di rumah. Ini yang sudah kita jalani. Mungkin Tridaya juga sudah menerapkan ketiga-tiganya. Sekarang step 2-nya, yaitu protokol kesehatan dasar. Protokol kesehatan dasar ini mutlak, saya jelaskan sekali lagi, mutlak harus kita jalani. Yaitu ada 3 lagi nih. Physical distancing, jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan, dan menjalani gaya hidup sehat beradaptasi dengan pandemi. 3 pakem yang dijalankan di rumah, di sekolah, di tempat kerja papa mamahnya, di tempat umum ketika membawa anaknya ke tempat umum, dan juga di semua lini kehidupan kita. Yang pertama, physical distancing. Jaraknya 2 meter. Nah, kita lihat video berikut ini. Ini kalau seandainya semua kita berdekatan, ada satu saja yang bawa penyakitnya, apa yang terjadi? Nah, semua Bapak Ibu. Ketularan semua. Habis kita semuanya. Tapi apabila kita atur jarak, kita bikin jarak, mungkin malah tidak akan ada yang kena. Itu animasi yang sangat baik terhadap physical distancing. Kita harus melakukan jaga jarak. Jadi kalau perlu ditempel di punggung, jaga jarak 2 meter gitu. Seperti di mobil. Ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar orang, maaf, gila. Bapak Ibu pernah lihat, pernah dengar orang gila kena COVID-19? Enggak. Dan memang tidak ada datanya. Tadi gara-gara Miss Rani bilang data, saya nyari data nih Miss Rani. Orang gila nggak ada yang sakit, kenapa? Karena mereka social distancing. Tidak ada yang mau deketin. Jadinya mereka nggak ketularan penyakit. Ini datanya ya. Untuk orang Indonesia sekarang ada 51.247 kasus positif. Per hari ini 2.683 meninggal atau 5,2%. Anak di bawah 0 sampai 5 tahun hanya 2,3% yang sakit atau sekitar 1.182, 6 sampai 17 5,7% atau 2.931. Tapi yang meninggal anak 0 sampai 5 tahun se-Indonesia hanya 26 orang, 6 sampai 17 tahun se-Indonesia hanya 16 orang. Itu yang membuat kita khawatir. Gimana dengan demam berdarah? Demam berdarah kasusnya 45.266 sampai April. Sekarang pasti lebih banyak lagi. Yang meninggal sedikit, 267, tapi semuanya anak sekolah rata-rata. Jadi kita ramai untuk PJJ gara-gara COVID, yang kalau dilihat angka kematiannya sangat kecil sekali dibandingkan dengan penyakit demam berdarah. Harusnya malah kita lebih khawatir sama nyamuk Aedes aegypti daripada virus corona. Tapi nggak bisa begitu juga, salah saya. Kan saya dibilangin dokter ngaco lagi. Kita harus menjaga bersikap preventif dan promotif terhadap semuanya. Bukan berarti saya buru-buru menganjurkan untuk segera sekolah, tidak. Kita harus benar-benar mengkaji keamanannya. Tapi intinya saya sebutkan angka-angka tadi supaya Bapak Ibu tidak perlu terlalu lihat percaya dan terlalu terkonsentrasi sama apa yang didapatkan di internet. Saya nggak membuat menjadi tambah stres. Nah, physical distancing dengan pakai masker untuk guru dan jarak 2 meter ya. Ini sudah pasti, jadi guru-guru di sekolah itu juga harus berjarak 2 meter, jangan anak-anaknya aja. Ingat kita contoh, ditiru dan digugu ya. Jadi tetap harus berikan contoh, salaman juga udah pakai siku. Di sekolah-sekolah harus kita berikan contoh sama anak-anak bahwa kita di organisasi Tridaya misalnya juga sudah menerapkan physical distancing. Nah, gimana dengan di sekolah? Seperti Miss Rani bilang tadi, harus juga ada jarak. Jaraknya berapa? 2 meter kalau bisa. Bagaimana caranya? Misal, ini cara yang salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Miss Rani tahu nggak ini kenapa salah? Kalau ada yang mau ketik di chatting, kenapa ini salah? Pakai masker sih, tapi jaraknya terlalu dekat. Iya. Jadi nggak bisa seperti ini. Terus ini juga salah. Jaraknya udah mulai jauh-jauh, apanya yang salah?
Gurunya terlalu dekat. Secara gurunya berdiri, anaknya di bawah. Ini muncrat semua ini. Emang bisa semua ditahan sama masker? Nggak, belum tentu. Ini salah. Nanti cara yang benarnya di yang ketiga ya. Yang jelas kita pakai masker. Kalau kita bisa pakai masker semua, kita bisa menekan penularannya sampai 1,5% Bapak Ibu. Asal semua orang pakai masker, baik yang sakit maupun yang enggak. Karena kita harus berasumsi tadi semua orang sakit. Jadi kata hashtag ID Jabar Fight COVID-19, pakailah masker atau nyesel. Kata. Pakem yang kedua, jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan Anda. Nah ini pakem, ini pakem yang harus Anda jalanin. Jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan. Harus dijalankan. Nah, bagaimana caranya kalau di sekolah? Ini saran dari saya. Kalau nanti Tridaya udah tatap muka, cuci tangan di luar kelas. Caranya gimana? Setiap kali datang ke sekolah dan mau pulang, anak itu cuci tangan. Dilakukan secara berbaris, guru juga ikut gabung cuci tangan, memberikan contoh dan teladan. Siapa yang memencetkan hand sanitizer-nya? Guru. Supaya irit juga sih ya. Sama supaya semua anak mendapatkan jumlah yang tepat. Setiap kali datang dan mau pulang sekolah dilakukan. Tidak bisa tidak. Kemudian, saran saya, anak pun harus punya hand sanitizer sendiri. Dan dilakukan ketika memulai pelajaran. Tadi kan udah masuk di sekolah, udah cuci tangan ya. Ketika memulai pelajaran, guru di kelas membimbing lagi. Ayo cuci tangan. Kemudian setiap 30 menit sekali di tengah jam pelajaran. Saya sarankan, Bapak Ibu di sekolahnya pakai loudspeaker, serentak seluruhnya. Baik murid maupun guru, dipandu dengan loudspeaker, 15-20 detik, cuci tangan pakai hand sanitizer masing-masing anak. Kemudian akan keluar sekolah. Jadi punya sendiri ya, dipandu dengan loudspeaker. Nah ini saran dari saya. Kemudian memilih hand sanitizer-nya juga harus benar Bapak Ibu. Sekarang sudah sangat banyak sekali merek. Cair atau gel, oke, ini banyak yang bertanya sama saya. Nggak masalah cair atau gel. Terus pilih yang kombinasi antara alkohol dan klorheksidin. Jangan hanya alkohol, supaya dia bisa lebih lama tahan di permukaan tangan kita. CHG istilahnya ya. Saya nggak akan sebut merek Miss Rani ya. Mangga di browsing, pokoknya isinya alkohol dan klorheksidin. Terus pilih yang ada pelembabnya, jadi bukan hanya alkohol klorheksidin, tapi juga ada moisturizers-nya. Biar tangan anak itu tidak kering, tangan mereka sensitif loh. Kasihan masih kecil terus-terusan pakai alkohol kalau nggak ada moisturizer-nya. Bisa kering kulit mereka, bahkan yang alergi lebih bahaya lagi. Terus kalau bisa malah pilih yang ada pelembutnya. Ada sekarang hand sanitizer yang ada alkohol, CHG, moisturizer, dan emulsion. Saya tidak jualan, tidak promosi, mangga dicari sendiri, saya akan sebut merek. Terus pilih yang menggunakan parfum, tapi yang nggak terlalu banyak, jangan terlalu keras juga, nggak enak di tangan. Sekedar selewat aja untuk menghilangkan bau alkoholnya. Bagi anak yang alergi, saya sarankan tidak menggunakan yang ada di sekolah, tapi dia bawa sendiri. Nah, kemudian di sekolah bagaimana? Membersihkan sarana sekolah harus dilakukan, ruangan kelas dan di luar kelas dengan floor-based disinfektan. Jadi mengelapnya bukan dengan alkohol, Bapak Ibu ya. Alkohol itu untuk tangan, jadi hand sanitizer itu untuk tangan, untuk railing tangga, untuk tombol-tombol, handle pintu, jendela, itu pakai yang chlorine-based disinfektan, bukan sanitizer. Disemprotkan pada benda, bukan udara, jadi bukan disemprotin ke udara, tapi kepada benda-benda yang kira-kira bekas disentuh dan diinjak sama orang-orang. Dilakukannya kapan? Setelah disemprot, 20 menit harus dibiarkan dulu sebelum dilap dan dipel. Dilakukannya sehari setelah siswa dan guru meninggalkan area dan pulang. Petugas yang mengerjakan harus pakai APD biar gak kehirup klorin, juga bahaya bagi paru-paru. Dan jangan disemprot ke hewan, jangan disemprot ke tumbuhan. Nanti mereka juga kasihan ya. Nah, kemudian pakem yang ketiga, menjalani gaya hidup sehat beradaptasi dengan pandemi. Jadi strong immunity, healthy family ini sangat penting, yaitu dengan menjalani gaya hidup yang sehat. Ada 5 gaya hidup sehat, Bapak Ibu. Ini juga ada di buku saya ya, di buku yang stres untuk hebat. Diet yang tidak berlebihan, aktivitas fisik, olahraga rutin terukur, istirahat cukup berkualitas, stress terkontrol bisa dimanfaatkan, dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tapi maaf, tidak kita bahas di sini, karena waktunya dikasih sama Miss Rani cuma 30 menit. Nah, sekarang kita masuk ke step 3-nya, protokol kesehatan dengan inovasi. Ini ke depannya nih, di sekolah Bapak Ibu dan juga di Tridaya. Apa yang bisa kita lakukan di Tridaya misalnya? Dapat foto Tridaya, Lopa Sakti, bagus nih. Saya bikin PNG jadi tembus pandang. Yang pertama, physical distancing. Tetap. Yang kedua, jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan. Tetap. Yang ketiga, menjalani gaya hidup sehat beradaptasi dengan pandemi. Tetap. Tapi caranya dengan inovasi. Apa yang bisa kita lakukan?
di sekolah. Yang bisa kita lakukan di sekolah, kita lihat mana yang paling efektif, mana yang paling tidak efektif. Ternyata yang paling efektif itu tetap physical distancing. Yang kedua baru cara-cara tadi membersihkan segala macam engineering control. Baru dari segi peraturan. Baru dari segi masker, pelindung muka, dan pelindung diri yang lainnya. Jadi yang paling penting tetap physical distancing. Bukan pakai maskernya, ini perlu semua perlu, bukan berarti nggak perlu, tapi physical distancing is number one. Jadi ini suggestion saya yang nomor 1. Periksa kesehatan setiap pagi, setiap mau masuk sekolah harus diperiksa. Siapa yang diperiksa? Semua orang, bukan hanya guru dan muridnya. Semua orang, tanpa kecuali. Dan dicatat ya Bapak Ibu ya, sehingga kalau ada yang positif, kontak tracing-nya sangat gampang. Kemudian termometer harus dimiliki nih oleh sekolah, mau nggak mau. Dan yang berkualitas ya, harga mual ngebobodo, misalnya nubodo, numeserna, biasanya punten. Terus pilih yang tidak punya fungsi kalibrasi ya. Kalau ada termometer, ada fungsi kalibrasi, abal-abal itu pasti. Berarti bisa diatur, bisa disetting suhunya. Dan lebih baik yang kontaknya jarak jauh, yang model termogan istilahnya. Terus yang 38 derajat lebih, pulang. Nggak ada tawar-menawar, siapapun itu. Mau petugas, guru, maupun murid. Kalau bisa malah semua kondisi tidak sehat, nih saran saya nomor 1, jangan sekolah, bahkan sakit kulit sekalipun. Karena sudah banyak sekarang gejala COVID-19 yang tidak biasa. Di antaranya juga gejala sakit kulit, gejala sakit mata, bisa jadi COVID-19. Suggestion saya yang kedua, membatasi area bermain siswa. Terutama yang masih ada area bermain untuk siswa TK atau SD yang banyak tempat mainnya. Yang berpotensi melanggar 3 pakem tadi, physical distancing, cuci tangan sebelum bersentuh muka, dengan yang terakhir, yang ketiganya itu menjaga kesehatan, harus dibatasi dulu tuh. Nggak boleh anak-anak ke sana dulu ya. Sosialisasikan cara bermain baru sama siswa. Ini loh cara bermainnya. Kamu tidak boleh terlalu dekat sama teman-teman. Terus tidak ada istilah salam-salaman, tos-tosan lagi. Semuanya jarak jauh. Seperti pakai tenaga dalam jarak jauh mainnya. Nggak bisa kontak-kontakan lagi. Terus populasi yang bermain di satu tempat 50% dari sebelumnya. Dibatasi jumlahnya, diawasi. Harus kekeh ya. Terus kalau sudah yakin benar, baru bisa digunakan dengan cara yang baru. Baru bisa dibuka. Apabila semua orang sudah mengerti caranya. Suggestion saya yang ketiga, memakai face shield. Loh, udah ada masker, kenapa pakai face shield? Karena masker itu biasanya ngangkringnya nanti di bawah dagu, Bapak Ibu. Di sini, ya. Jadi udah nggak efektif lagi. Sementara masker, sementara face shield ini bisa mencegah untuk jeleknya kebiasaan orang memakai masker. Nah, terus kita lebih yakin jadinya. Guru pakai face shield, anak pakai face shield. Ukuran face shield harus yang lewat dagu ya. Saya lihat iklannya banyak di media sosial, face shieldnya di sini bawahnya, cuman di bawah bibir. Memang sih bentuknya kayak pilot pesawat tempur, tapi itu face shield yang percuma. Face shield itu harus sampai di bawah dagu kalau pengen dibeli. Cari ukuran dewasa, cari ukuran anak, kemudian cari yang ada anti fognya, jadi tidak berembun. Jadi anak-anak betah makainya. Ini istilahnya yang medical grade, agak mahal. Sekali lagi, harga nggak akan nipu ya. Nah ini kenapa salah? Nah ini dia, sangat pendek ya. Mohon maaf kalau ada yang jualan ini di toko online-nya, jangan dijual lagi ya. Nggak efisien. Pilih yang panjang ya. Oke. Kemudian suggestion saya yang keempat, bikin rotasi kunjungan siswa. Untuk tahap-tahap awal. 50% masuk, 50% enggak. Jadi kan tambah lagi physical distancing-nya. Sekarang masuk, besok enggak, gantian. Terus di rumah ngapain? Tetap PJJ. Jadi gurunya sambil ngajarin, di sini ada kamera di belakang sini. Anak yang di rumah juga ikut menyaksikan pengajaran yang ada di sekolah. Gitu. Terus jadwal masuk kalau bisa pakai ganjil genap atau selang-seling. Bagaimana lah caranya Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing untuk mengatur kehadiran cuma 50%. Atau ada metode lain misalnya, pokoknya 50% aja yang hadir. Tapi adil ya. Kadang-kadang dapat Senin, kadang-kadang dapat Selasa, dan seterusnya. Jadi Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, besoknya gantian. Yang itu yang Senin, Rabu, Jumat, yang lainnya yang Senin, Kamis. Tapi jangan selalu dapat teman-temannya sama, teman-temannya pun diacak. Biar mereka tetap sosialisasi dengan teman yang berbeda. Kemudian saran saya yang terakhir, yang kelima, membuat partisi di meja siswa. Kalau seandainya tidak bisa juga, jaraknya tetap di bawah 2 meter, kenapa nggak kita bikin partisi seperti ini? Nah,
Jadi depan kiri kanan dari akrilik atau plastik keras ya, ini juga udah banyak yang jual ya, atau dibikin sendiri dipesan biar lebih murah sejumlah meja yang ada, sehingga mereka tidak harus pakai face shield selama ini, terus juga bersin batuk teman-temannya nggak akan kena. Nanti kelihatan siapa yang paling banyak dropletnya nempel di bagian dalam. Ini dibersihkan sama disinfektan dari klorin sama petugas tadi. Begitu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ngebut karena waktu saya memang cuma 30 menit. Jadi, are you ready for new normal, Bapak Ibu? Kita berada di Indonesia sekarang dengan COVID yang udah ada di sini. Mari kita robah abnormality ini menjadi new normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mangga di follow Instagram saya @indramuhtadi yang ada juga di sininya nih. Bapak Ibu bisa follow Instagram saya, nanti saya kasih link untuk mendownload handout yang ada. Ya, ini nih, Instagram saya kelihatan di sini. Bisa follow Instagram saya untuk dapatkan link dari handout-nya, biar saya tahu berapa orang nanti yang mau download. Saya kasih link dari Bitly. Dan juga dengan rendah hati untuk di-follow dan saya akan fallback. Kita bisa teruskan di email saya indramuhtadi@gmail.com atau mampir-mampir di website saya di indramuhtadi.com. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Sakti. Nah, Miss Rani, kita masuk ke sesi tanya jawab biar lebih tepat sasaran apa yang ingin didapati oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih Dr. Indra atas ilmunya, luar biasa ternyata. Pas 30 menit loh sayang. Oh iya, pas banget dokter. Ya ternyata banyak ya rekomendasi dari Dr. Indra yang bisa diaplikasikan sebetulnya di sekolah-sekolah maupun ya di kehidupan sehari-hari sih. Tapi memang sekarang karena lagi kita nyambungnya sama dunia edukasi dan sekolah, jadi itu bisa banget untuk kita aplikasikan gitu ya. Nah ini kita akan ke sesi tanya jawab, Ibu Bapak sekalian. Dari Miss Rani dulu atau gimana nih? Miss Rani udah siap? Ini pertanyaan udah banyak loh Pak Sakti tadi, tapi bebas aja. Saya sih gimana moderator ya Miss Rani ya? Boleh, bebas. Oke, sebentar. Selang-seling atau ya? Jadi Miss Rani dulu, terus Mangga. Dr. Indra gitu. Iya. Ya. Nah ini buat Miss Rani. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susanti. Miss Rani. Ini adakah tips bagaimana mengelola komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, terutama untuk orang tua yang cenderung pasif pada perkembangan putra putrinya, gitu. Ini mungkin nggak begitu ini, tapi nggak begitu nyambung sama topik, tapi nggak apa-apa karena ini udah bertanya. Silakan Miss Rani, ada tips-tipsnya kah? Oke. Ini memang masalah sekolah ya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin tips yang pertama sebenarnya kita harus buat kesepakatan dulu jam komunikasi mungkin ya. Khawatirnya orang tua yang pasif terutama yang lagi PJJ ini, kita harus bikin kesepakatan dulu kira-kira orang tua itu bisa diajak komunikasinya saat kapan, lalu pakai via apa. Mungkin ada orang tua yang lebih nyaman untuk di telepon, di WA, atau mau seperti apa. Tapi yang paling utama sebenarnya tipsnya itu kalau memungkinkan sebenarnya adalah bertemu langsung sebenarnya. Jadi kita itu ada kesepakatan untuk pendampingan siswa. Jadi tidak bisa orang tua terus-terusan pasif, tapi harus ada kesepakatan awal untuk pendampingan. Dan yang tadi itu ya, sebisa mungkin hubungi langsung siswa tersebut. Jika memungkinkan bertemu langsung misalnya, tapi kalau misalnya dengan kondisi sekarang, mungkin langsung via telepon atau WA. Yang berikutnya mungkin yang utama nih sama orang tua itu sebenarnya hindari perdebatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal, hindari yang perdebatan yang tidak perlu gitu ya. Kita langsung ke solusi. Kita untuk pendidikan anak memang harus banyak melibatkan orang tua. Jadi mau tidak mau si orang tua ini tidak akan bersikap pasif karena dalam pembelajarannya sendiri kita akan melibatkan si orang tua. Ya, dan kalau misalnya ini tips berikutnya, kalau guru itu kalau menghubungi orang tua biasanya kan kalau ada masalah gitu. Nah, ini dibalik kalau menghubungi orang tua itu kalau misalnya ada kabar gembira gitu, ya, segera hubungi orang tua. Jadi orang tua merasa oke, kita dilibatkan dalam pendidikan anak dan ini kita dihubunginya itu
ketika ada kabar gembira. Nah, tips berikutnya sebenarnya untuk orang tua atau guru-guru, komunikasinya itu adalah harus efektif. Jadi tidak panjang kalau menjawab WA atau menjawab telepon, tidak terlalu panjang, tapi bagaimana efektif pesan. Itu tips-tipsnya ya Kak Sakti ya untuk komunikasi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Ya, terima Indra, kasih Dok. Miss Rani. Oh, iya. Oh ya itu. Ya, Baru ya, ngomong. Ya, Ibu Susanti gimana? Ada ini cukup jawabannya? Oh iya. Sip, alhamdulillah. Sekarang untuk Dokter Indra. Dokter Indra ini ada pertanyaan dari Ibu Woro Iya. Swati. Ada dua nih sekaligus saja ya. Jadi dokter, kalau hasil rapid testnya reaktif itu artinya apa? Udah gitu. Kalau disinfektan itu bereaksinya dengan bahan logam atau mobil gitu, misalnya handle pintu atau mobil gitu. Ini ada pertanyaan seperti itu dari. Bagaimana Silakan. bereaksi dengan bahan logam atau apa? Oh, kurang ini. Ya, Akan atau bereaksi. mobil katanya gitu. Akan Mobil. bereaksi atau tidak gitu ke bahan logam. Ke bahan logam atau bahan yang itu mungkin handle, mungkin kan kalau misalnya handle pintunya Oh. mobil sama pintu rumah itu kan beda tuh. Nah itu Oke, kira-kira oke. bereaksi nggak tuh sama? Kalau virusnya sih pasti mati ya. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau virusnya sih pasti mati. Mau di bahan logam, mau di bahan kayu, atau bahan kain, kena klorin, pasti mati. Masalahnya sekarang, apakah jadi rusak kayunya? Apa jadi rusak logamnya? Jangan nyalahin saya nanti ya. Ini kata Dokter Indra pakai klorin terus rusak jadinya gitu. Ya harus dites dulu kali ya, tempat sedikit ya. Kalau seandainya terkelupas misalnya, jangan. Tapi seharusnya apabila konsentrasinya sesuai dengan yang disarankan, tidak akan merusak kok. Sudah banyak yang melakukan. Tapi saya juga nggak bisa bilang tidak. Siapa tahu ada benda yang sangat sensitif. Tapi kalau sekedar hanya untuk handle mobil, handle pintu di rumah, ya nggak usah juga pakai klorin. Pakai alkohol base juga cukup. Tapi kalau di sekolah kan banyak yang mau dibersihin. Kalau pakai alkohol base kan mahal ya. Sementara kalau klorin kan murah. Tinggal beli Baiklin, sebut merek. Bebas, mereknya bebas. Gitu. Bebas di sini mah dok, bebas. Tadi ternyata Pak Sakti WA saya, Dokter Indra, waktunya masih 45 menit. Ternyata saya dikasih lebih panjang ya, mohon maaf tadi kalau gitu. Tadi videonya diputar itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa diskusi lebih lama nih Pak Sakti. Pertanyaan yang pertama tadi, Ya, betul. Gimana pertanyaannya Pak? Diulang? Reaktif hasilnya. Oh iya. Hasil tesnya tuh reaktif, hasil rapid test itu maksudnya apa? Ya, jadi reaktif itu artinya rapid test sekarang juga ada dua ya. Ini harus dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Kita ada pemeriksaan dengan rapid, artinya cepat, dan bisa pemeriksaan dengan yang non rapid atau periksa lama. Tapi di Indonesia periksa rapid analoginya pasti sudah periksa yang antibody karena awalnya itu. Padahal periksa rapid juga bisa meriksa antigen. Antibody yang diperiksa adalah daya tahan atau kekebalan tubuh yang sudah diciptakan. Kalau antigen, ada tidak virusnya saat diperiksa. Baru kemudian ada pemeriksaan yang lama, yaitu pakai PCR. Nah, yang antigen, sampelnya pun swab, sama kayak PCR. Tapi dia rapid, karena habis diusap sama kapas berlidi itu, langsung dimasukkan ke dalam cairan buffernya, pakai strip, kita lihat positif apa negatif. Rapid juga dalam 15 menit. Yang ini sudah bisa diciptakan oleh ITB dan Unpad, alhamdulillah. Kemarin Kang Emil ngomong di media massa ya. Jadi kita bisa lebih cepat nih untuk mendeteksi keberadaan virus. Yang satu lagi periksa antibody, yaitu diambil dari sampel darah yang di ujung jari atau yang dilipat sikus ini. Nah ini sebenarnya yang dikatakan sebagai rapid. Nah yang berita di koran kemarin juga agak salah tuh. Dia bilang Unpad dan ITB sudah bisa menciptakan rapid test antibody. Bukan, yang kita ciptakan Unpad sama ITB itu rapid test untuk antigen. Justru lebih baik karena kita mendeteksi virusnya yang selama ini kita harus tunggu PCR. Tapi sesungguhnya kita perlu dua-duanya. Kenapa kita perlu dua-duanya? Karena ada masa saat masih 5 hari terinfeksi, itu antibody belum kelihatan. Sementara virusnya sudah ada. Jadi boleh jadi kita periksa sama yang antigen belum reaktif. Antibody yang rapid yang dikenal sama masyarakat belum reaktif, sementara sebenarnya virusnya udah ada. Sampai ke hari 21 kalau seandainya yang bersangkutan ditargetkan sama Allah untuk sembuh atau ditakdirkan untuk sembuh,
maka di hari ke-21 periksa antigen atau rapid antigen dan periksa swab untuk PCR udah negatif. Sementara justru yang masih reaktif adalah antibodinya yang bisa bertahan misalnya sampai 3 tahun. Jadi kalau pertanyaan tadi saya yakin arahnya ke antibodi. Arti antibodi rapid reaktif artinya di dalam tubuh orang tersebut sudah mulai terbentuk kekebalan terhadap virus yang sedang diperiksa. Ada rapid test terhadap hepatitis B, ada rapid test terhadap hepatitis A, ada rapid test terhadap HIV, ada rapid test terhadap COVID-19. Nah, mungkin sekarang ditanya COVID-19. Berarti reaktif terhadap COVID-19 artinya tubuh orang tersebut sudah mulai mempunyai kekebalan. Tapi ingat, tadi di Indonesia sudah ada 6 ya strain-nya. Berarti dia kebal dari yang satu. Main-main aja dia ke Jakarta, dapat yang baru. Mungkin dia orang Cimahi kayak saya. OTG lah saya misalnya gitu ya. Diperiksa rapid saya reaktif. Jadi saya udah kebal terhadap satu, yang 5 belum tentu saya kebal. Makanya tetap lebih baik kita menjaga supaya tidak kemana-mana dulu. Begitu juga dengan orang Jakarta, apabila dia ke Cimahi, dia bisa kena yang kedua. Jadi bisa, walaupun kebal terhadap yang strain Jakarta, dia belum kebal terhadap strain yang Cimahi. Karena yang di Cimahi kemarin strainnya dari Itali kan, dibawa sama pendeta GBI. Kalau yang di Jakarta strainnya dari Malaysia, yang dibawa dari orang Jepang ke Depok, gitu, kemungkinan besarnya. Tapi di kita sudah ada 6 nih sesungguhnya, entah dari mana datangnya. Kalau kita lihat filogeninya bisa di-trace tuh, dengan tadi di www.nextstrain.org. Nah, saya juga nggak buka banget lah ya, tapi yang jelas sudah ada 6. Jadi arti positif di sini udah kebal. Loh, kenapa kalau udah kebal nggak boleh sekolah? Kenapa kalau udah kebal nggak boleh ke kantor? Kenapa kalau udah kebal nggak boleh naik pesawat? Karena boleh jadi walaupun sudah kebal, virusnya masih ada. Kecuali kalau sudah lewat 21 hari. Makanya sebaiknya kita periksa dua-duanya. Ketika rapid test sudah reaktif, artinya antibodinya sudah ada, periksa juga rapid untuk antigen. Kalau udah negatif antigennya, positif antibodinya, berarti orang tersebut sudah kebal terhadap satu strain virus minimal. Atau dikombinasikan sama PCR. Kita periksa reaktif antibodinya, kita kombinasikan sama swab PCR, keluar, swab PCR-nya negatif, artinya virusnya udah nggak ada, terhadap tapi orang ibu itu sudah positif antibodi kekebalannya terhadap COVID-19-nya. Jadi belum tentu, jangan sedih kalau seandainya tes rapid antibodinya positif, malah bagus. Ada nggak harus sakit tapi tiba-tiba kebal, alhamdulillah kan. Tapi juga jangan jumawa, saya udah kebal, ayo jalan-jalan. Ya, sampai ke sana kena strain yang lain. Jalan-jalannya ke Eropa lagi, nih papa mamanya Tridaya kan tajir-tajir nih Miss Rani. Jalan-jalannya ke Eropa, di sana strainnya paling banyak. Pulang nyebarin lagi, tambah lagi strainnya di Indonesia nanti. Begitu. Oke, Ibu Woro gimana? Mudah-mudahan sudah puas jawabannya? Cukup ya, soalnya ngebut saya ngejelasinnya. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, Banyak. Oh iya. Ya, nanti bisa ini ya follow IG-nya Dokter Indra aja ya untuk iya, bisa kita teruskan di dunia konsultasi lain lebih nanti. lanjut. Nah, atau baca-baca websitenya Dokter. Oke, sekarang ke Miss Rani lagi ya. Ya, Miss Rani, ini ada pertanyaan dari Ibu Teti Umniati. Apa yang harus pendidik lakukan ketika persiapan pengajaran PJJ sudah dirancang semenarik mungkin, tetapi ketika disampaikan hanya 50% yang respon dengan alasan tidak punya kuota, sinyal jelek, atau tidak punya smartphone. Nah, gitu kira-kira Miss Ran, gimana nih? Oke. Ini kemungkinan ini pendidik juga ya sama. Memang ketika guru itu udah kreatif nih merancang pembelajaran jarak jauh, ternyata inginnya interaktif dan menarik gitu ya. Ternyata kesulitannya adalah orang tua nggak bisa untuk merespon. Ini juga sebenarnya terjadi ketika di awal-awal pembelajaran jarak jauh kita ya. Karena kita kan tiba-tiba harus beradaptasi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, berdasarkan evaluasi, sebenarnya ada beberapa tips nih untuk yang gimana kita menyiapkan pengajaran seperti ini dan orang tua bisa merespon. Mungkin yang pertama, ini kita itu harus cek dulu sebenarnya di awal sosialisasi dengan orang tua, kita sosialisasi program apa yang akan ada di sekolah, dan kita cek kesiapan orang tua masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan seluruh sama gitu ya, untuk melakukan pembelajaran sama nih semua anak, 25 anak di kelas dengan sistem pembelajaran yang sama. Jadi kita harus mengecek kesiapan orang tua mulai dari aksesnya, ketersediaan media di rumahnya seperti apa. Kalau misalnya kita sudah tahu nih,
orang tua masing-masing, oh ternyata aksesnya yang 50% ini sebenarnya nggak bisa kalau terus-terusan interaktif, kayak tadi keterbatasan di akses internet, misalnya seperti itu. Terus berarti kita harus ada merancang sebuah program untuk yang bagaimana caranya program ini bisa menginkludkan semua. Jadi nggak semuanya harus terus-menerus, misalnya dari pagi sampai siang interaktif, terus penggunaan internet terus-menerus. Tapi kita harus bisa, misalnya pagi kita akan menggunakan internet, kita pagi-pagi dulu ya, kita akan menjelaskan aktivitas hari ini seperti apa. Lalu anak diberi kesempatan untuk explore, untuk berkarya, mencari tahu sendiri seperti apa. Nanti kita ketemu lagi di siang untuk ngecek untuk sejauh mana tugasnya terselesaikan atau tidak oleh guru. Nanti terakhirnya kita bonding. Jadi tidak akan terus-menerus menghabiskan kuota berapa jam harus di depan laptop atau berapa jam harus di depan smartphone seperti itu. Ini yang paling utama. Kita harus mengecek dulu kesiapan si orang tua tersebut, mau dari akses ataupun dari ketersediaan media. Dan yang kedua, jadi berarti ya tadi itu. Jadi perencanaan pembelajarannya harus variatif. Bisa jadi misalnya ada yang waktu tertentu tidak harus interaktif, dan ada kesepakatan di awal. Jadi orang tua merasa oke, bahwa kita sudah sepakat, kami akan melaksanakan dengan cara yang seperti ini. Kalaupun medianya saya tidak bisa seperti ini, gurunya harus bisa menyediakan inovasi, maksudnya ada alternatif-alternatif media penggunaan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya nggak bisa di YouTube, atau itu harus streaming YouTube, oke, gurunya akan membagikan videonya saja via WA atau seperti apa, akan lebih mudah. Atau misalnya itu juga downloadnya Miss agak susah juga, gimana dong? Kita akan menggunakan hal-hal yang lainnya, ngasih resource yang lain juga, apakah kita mengirimkan dalam bentuk gambar, misalnya seperti itu. Jadi yang perlu diingat memang yang itu ya. Jadi ada kesepakatan dulu, cek dulu kesiapan orang tua di rumah. Cek kesiapan dulu itu. Itu yang harus di awal sosialisasikan. Dan pembelajarannya pun di awal kita kasih tahu nih, selama sepekan kita aktivitasnya seperti ini. Sanggup nggak orang tua untuk menjalani tersebut? Kalau tidak sanggup, berarti kita bikin variatif dari pembelajaran. Mungkin itu ya tipsnya, Bu Teti. Enggak? Apakah ada hal lagi? Gimana Bu Teti? Ya, terima kasih. Memang kendalanya di saya siswanya kan menengah ke bawah ya. Jadi hanya mungkin WA. Jadi ngirimnya juga, medianya juga mungkin kalau lagu ngirim rekamannya gitu. Tidak bisa kita streaming langsung gitu. Nah itu bagus Bu. Jadi maksudnya memang harus variatif ya. Jadi memang kalau memang kesiapan si anaknya dan orang tua memang sampai segitu ya tidak apa-apa. Tidak harus interaktif terus-menerus gitu. Gitu. Iya. Bisa saya tambahkan sedikit ya, Miss Rani? Dari sisi kesehatan. Oh, silakan dok. Ya, jadi gini, tolong sampaikan sama orang tua. Kadang-kadang mereka nggak bisa itu kenapa? Nggak bisa memang nggak punya, atau nggak bisa karena nggak mau. Siapa tahu karena nggak mau, sementara bapaknya beli rokok setiap hari. Kan bisa beli kuota yang lebih bagus. Gitu. Jadi gini ya, intinya gini, yang nomor satu kesehatan anak dulu. Selama kita masih belum yakin dia sekolah untuk aman kesehatannya, berarti yang nomor dua, baru kita korbankan pendidikannya. Gitu. Nah kalau seandainya pendidikannya pun harus kita korbankan karena yang satu tadi tetap berbahaya, yang harus berkorban orang tuanya sekarang. Ya jangan beli handphone yang baru dulu, jangan beli rokok dulu, jangan ganti motor dulu papahnya gitu. Prioritasnya harus ada gitu. Jadi ini harus dikomunikasikan. Bukan nanti ngomongnya jangan kayak saya ngomong gini ya, orang tuanya. Artinya gini, saya yakin kuota itu nggak mahal. Ya, kuota itu nggak mahal seandainya dia mau beli yang lebih baik sekalipun. Kecuali kalau memang di pedalaman tersebut yang memang tidak ada jaringan sama sekali. Tapi kan mohon maaf nyebut merek, Telkomsel kan sudah di setiap kecamatan ya misalnya. Dan saya kerjaannya keliling Indonesia, Bu. Alhamdulillah nomor Telkomsel saya ini hanya untuk data, Pak Sakti nggak punya nomornya. Ini on terus loh. Mau sampai ke pedalaman, sampai ke Malinau sana di Kalimantan Utara, on Bu. Bisa telepon WA, bisa. Jadi intinya nggak mau atau nggak bisa. Gitu. Kalau nggak mau ya udah, berarti dia ingin mengorbankan anaknya. Gitu. Baik, Pak Sakti.
Oke, terima kasih Dokter Indra tambahannya, mantap banget ya. Gitu kira-kira Bu Teti gimana? Ya. Ya, Terima cukup Bu kasih. Teti. Ya, terima Ya, kasih cukup. juga Bu Teti sudah berpartisipasi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih banyak sebetulnya pertanyaan ya. Nanti mungkin maksimal sampai jam 3 gimana nih kira-kira nih? Saya Nggak masalah? bebas. Iya, nanti mungkin bisa kalau misalnya nggak kejawab di sini, nanti saya bagikan ke masing-masing narasumber pertanyaannya karena sudah Boleh? saya rekap ya. Ya, Ini untuk Dokter Indra oke. dari Ibu Elvi Rahmawati. Izin bertanya, saya guru PAUD. Sekolah merencanakan untuk tahun ajaran baru nanti selain PJJ diselenggarakan juga home visit. Guru berkunjung ke rumah-rumah siswa PAUD. Menurut dokter, amankah cara pembelajaran seperti di atas diterapkan? Jujur, saya masih khawatir. Mohon sarannya. Terima kasih. Gitu. Iya. Kalau dibilang yang paling aman tetap menjaga jarak, tidak kontak sama orang lain. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mau sampai kapan kita begitu? Mau 3 tahun. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang kita butuhkan nih, Ibu yang bertanya. Dari siapa tadi, Mas Sakti? Bu Elvi. Bu Elvi. Ibu berinovasi, guru PAUD-nya datang ke rumah, bagus Bu. Tapi tetap protokol kesehatan yang 3 pakem tadi kita jalankan. 1, physical distancing. 2, tidak menyentuh muka sebelum mencuci tangan. 3, menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Artinya gini, di absen dulu tuh yang di rumah. Bapak, Ibu, Muten, maaf, ada yang sakit nggak sekarang di rumah? Oh, ada nih, lagi ada yang pilek. Oh, kalau gitu kita tunda dulu kunjungan sekolahnya ya. Kunjungan rumahnya, home visit-nya. Oh, lagi ada sakit kulit. Hati-hati loh, banyak gejala COVID yang nggak biasa sekarang. Pokoknya satu isi rumah itu harus sehat semua. Nah, itu syarat nomor 1. Terus, kita mau ada kunjungan rumah ya. Mohon maaf Bapak Ibu, selama kami berkunjung, semua orang yang di rumah kalau bisa pakai masker yang mau ketemu sama kita. Kalau bisa malah pakai face shield. Kami yang datang pun pakai masker dan pakai pelindung muka atau face shield tadi. Terus, selama kita ada di rumah, kita harus jarak tetap 2 meter ya. Bukan berarti anaknya harus datang mendekat. Jadi tidak menyentuh terlalu banyak barang-barang yang di rumah. Ketika mau pulang, bilang sama bapak ibunya, bukan kenapa-kenapa, tapi siapa tahu saya membawa virusnya, setiap yang saya sentuh tadi, misalnya gelasnya, apa kursinya gitu, bisa diseka ya bapak ibu. Nggak akan ada yang tersinggung lah. Emang new normalnya seperti itu kok. Kalau itu bisa dijalankan dengan inovasi yang baik, dan menjaga pakem dari protokol kesehatan tersebut, insya Allah aman. Ini kita nggak mau kunjungan rumah, orang tuanya menolak, tapi minggunya diajak ke IP anak. Diajak ke PVJ. Mendingan kunjungan rumah orang tua, tapi anaknya nggak ke mall. Betul, Miss Rani ya? Baik. Ya, gitu kira-kira Bu Elvi, gimana jawaban dari Pak Dokter? Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Dari Ibu Nunik Rahayu untuk Miss Rani. Ibu Nunik Rahayu menanyakan gini, Miss. Bagaimana memberikan saran yang baik kepada sekolah apabila ada protokol kesehatan yang terlewat atau terabaikan? Biasanya pihak sekolah suka sensitif kalau dikritik. Mohon sarannya Bu Rani, terima kasih. Aduh, ini sensitif nggak nih Miss Rani nih? ini pertanyaannya sekolah yang mana yang terlalu sensitif? Seharusnya kalau misalnya sekolah yang profesional ya, harusnya bisa menerima saran dan kritik dari orang tua karena bagaimanapun kan itu untuk kemajuan sekolah ya. Apalagi ini berhubungan dengan kesehatan anaknya, untuk pendidikan anaknya ya wajar ketika orang tua pasti ada sesuatu yang merasa ini tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan, wah ini kayaknya ada yang kurang protokoler, ya pasti ya harus ngasih masukan. Idealnya sekolah harusnya menerima, idealnya ya harusnya sekolah menerima masukan dan itu justru evaluasi sekolah. Hanya kalau misalnya ini si sekolahnya terlalu sensitif, berarti harus menerapkan, ini sepertinya orang tua harus menerapkan komunikasi efektif dan efisien, kayaknya bahasanya berarti harus ditata lagi, mungkin bisa jadi ke sekolahnya sedang, wah lagi crowded, lagi bingung nih mempersiapkan, ini dikritik pula, kita udah nyiapin capek-capek dikritik pula. Mungkin jadi bahasanya bukan mengkritik, tapi lebih ini sekedar masukan, mungkin kita harus menata bahasa lebih seperti itu ya, lebih efektif.
Jadi lebih, oh ini masukannya mungkin, mohon maaf, ini sepertinya anak saya ini kan seharusnya jaga jarak. Bisa nggak kalau misalnya 2 meter jaga jaraknya seperti apa? Lebih ke penataan bahasa mungkin ya. Mungkin insya Allah kalau bukan bersifatnya kritik, sekolah juga mau menerima. Jadi lebih ke saran atau masukan. Itu mungkin ya, Mam ya. Bu Nuni. Ya, gimana Bu Nunik? Jawaban dari Miss Rani? Terima kasih, Bu Rani. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah kayaknya lumayan ini ya, memuaskan ya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Indra. Sebentar. Untuk Dokter Indra dari Ibu Fajar Aropah. Dok, mohon maaf, tadi kan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker. Untuk anak TK mungkin tidak akan mau bertahan lama selama pertemuan. Jika misalnya tatap muka, apakah menggunakan face shield bisa digunakan sebagai pengganti? Gitu, Dok. Ya, betul Face sekali, shield Bu. untuk anak TK. Iya, emang jangankan anak TK ya. Pak Sakti aja pakai masker di dagu. Gak ada siapa-siapa, Dok, di sini. Artinya memang susah kok. Saya aja yang dokter ya, misalnya kita harus pakai masker misalnya selama tindakan, itu tuh engap loh. Tapi demi kita tahan gitu. Sampai kadang bebekas, gatal di belakang telinga gitu ya. Kita tahan. Nah, kalau anak kan nggak bisa digitukan ya. Makanya tadi saran saya di salah satu inovasinya, pakai face shield. Jadi minimal kalau si anak menurunkan maskernya, kita punya pelindung nomor 2 gitu ya. Barrier yang kedua. Sebaiknya dua-duanya. Tapi minimal, kalau maskernya tiba-tiba turun di bawah hidung, masih nggak apa-apa lah ya. Tapi ketika dia batuk turun di bawah mulut, waduh udah kemana-mana. Tapi ada face shield di depannya, tetap insya Allah aman. Nah, kalau anaknya tidak mau dua-duanya, saran saya jangan boleh sekolah. Jangan dipaksa sekolah untuk menerima anak yang tidak mau pakai satu di antara keduanya. Jadi Anda orang tua, Mom, Dad, Papa, Mama, harus yang lebih ngasih tahu anaknya, Adek atau kakak pengen sekolah nggak? Kalau pengen sekolah harus pakai ini ya. Wah, Mama nggak suka nih sosok napasnya. Ya udah pakai face shield. Mau? Nah, kayak gini pakainya gitu. Ajarin dia, tunjukin, dan juga guru di sekolah ngasih contoh. Kalau memang udah kebijakannya semua orang pakai face shield, berarti petugas dan guru sekolah semua juga harus pakai face shield. Biar anak merasa, oh iya geningan harus, jadi dia pakai. Nah, ini yang disuruh atau diwajibkan dia doang. Sementara ada petugas sekolah atau guru sekolah jalan, maskernya juga dia dagu. Anak itu meniru, copy paste. Itu ada bu guru yang nggak pakai, diturunin sama dia maskernya. Jadi harus tanggung jawab semua pihak. Begitu juga dengan ibu guru dan bapak mama. Oh ya, tambahan ya, di Tridaya dan beberapa sekolah yang orang tuanya seneng nganter anak ya. Saya tahu karena anak saya dulu TK-nya ada di Tridaya. Itu tuh mamahnya ya, terutama seneng ngerumpi ya. Habis nganter anak terus nggak pulang. Nah, selama nanti ada pembelajaran tatap muka, nggak ada lagi istilah mamah nunggu di sekolah ya. Ya, drop pulang, jemput, ambil, pulang. Drive thru ya, Joko? Drive thru, betul, drive thru. Nggak ada lagi tuh istilahnya nongkrong. Atau misalnya malah ngurumpi, mengumpul di tempat rumah makan mana, atau ngebaso di mana. Anaknya diproteksi sedemikian rupa di sekolah. Mamahnya ngambil virus di luar. Sama aja bohong. Jadi, habis ngedrop anaknya, pulang ke rumah, atau ya lakukan aktivitas, sebisa mungkin menghindari keramaian. Begitu. Oke, gimana untuk Ibu Fajar? Jawaban dari dokter? Insya Allah nanti. Oh ya, insya Allah Sekolah nanti. diterapkan. Oh, di sekolah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah diterapkan ya di sekolah ya. Wajib, ya. Terima kasih. Untuk Miss Rani, nih ada pertanyaan dari Ibu Inji. Sebetulnya nih tadi juga udah terjawab sih ya, tapi nggak apa-apa karena memang sudah masuk list. PJJ bisa terlaksana di kota besar. Bagaimana dengan desa-desa yang belum siap digital? Gimana nih, Miss Rani nih? Pendapatnya kira-kira nih? Ya, mungkin tadi yang sebenarnya udah terjawab juga oleh Dokter Indra ya tadi. Sebenarnya adalah kesiapan, tapi berarti kalau misalnya di kota kecil yang benar-benar tadi nggak ada akses sama sekali, apalagi ketersediaan gadgetnya juga tidak ada, memang ada yang ini tadi ya, yang ada sampai beberapa tempat katanya guru sampai mengantarkan bahan ajar ke rumah-rumah. Mungkin ini juga bisa jadi satu alternatif, tapi benar-benar dengan memperhatikan protokol kesehatan yang tadi ya. Mungkin gurunya juga udah pasang
si maskernya dengan face shield-nya seperti apa, dan ketika mengantarkan. Nah, ini hanya kelemahannya memang di fungsi controlling nanti si gurunya terhadap pekerjaan anaknya. Mau tidak mau ketika saat itu kan dia mengantarkan satu persatu ke rumah seperti apa, tapi nanti meriksanya dia harus mengambil lagi satu persatu ke rumah itu. Itu mungkin memang kesulitan ini sebenarnya memang yang terjadi di Indonesia mungkin ya, untuk yang beberapa daerah yang mungkin masuknya yang ketiga T itu ya, mungkin yang tertinggal, terluar, dan di pinggir-pinggiran mungkin bisa jadi seperti itu. Memang ini yang jadi PR, bagaimana ketercapaian untuk yang digital. Makanya kenapa pemerintah kemarin kan sempat yang lebih mudah mungkin di TVRI, ada pembelajaran lewat TVRI walaupun itu dipukul rata aja lah, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, PAUD, satuin, tapi minimal si anak tidak loss sama sekali untuk pendidikannya. Itu mungkin, cuman kalau misalnya saya lihat ini yang hadir di sini mungkin di kota-kota yang masih terjangkau internet gitu ya, insya Allah mudah-mudahan masih tercapai gitu yang secara digitalnya, walaupun kayak yang tadi sampaikan oleh Dr. Indra juga, ya tadi itu mungkin tidak melulu harus interaktif, harus streaming seperti apa, tapi caranya harus variatif yang kayak itu. Itu mungkin Kak Sakti ya? Oke, iya. Gimana nih tanggapannya Bu Inji? Ya, oke. Nah, silakan. Sudah. Maaf tadi nggak ada suaranya. Ya, terima kasih. Kebetulan kan saya tinggal di Kota Semarang dan setelah adanya kegiatan PJJ ini, tentunya banyak sekali masukan-masukan, terutama dari orang tua siswa yang sebagian mungkin bisa secara menerima dengan keadaan yang seperti ini. Namun sebagian orang tua itu justru menjadi keberatan dari segi ekonomi biasanya begitu. Karena harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama mungkin selama ini anak-anak tidak memiliki gadget dan ini tergantung kepada orang tua. Kemudian juga kuota yang terus semakin membengkak dan ini menjadi permasalahan baru bagi orang tua. Nah, untuk permasalahan yang anak tidak mempunyai gadget, akhirnya kami melaksanakan itu petang hari. Jadi setelah sholat isya baru kita akan melaksanakan. Namun itu kembali muncul yang kedua, akhirnya adanya dari segi ekonomi mereka menjadi komplain dengan adanya keberatan yang begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan pada saat yang seperti ini, di mana orang tua sekarang itu kondisinya ya ada yang mungkin dirumahkan dan sebagainya, ada yang mungkin penghasilannya tidak seperti keadaan normal dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kira-kira maksudnya untuk menangani yang seperti ini? Terima kasih, Bu. Iya, mungkin bukan hanya kalau permasalahan itu ya Bu, saya yakin itu semuanya sepertinya sudah mengalami, apalagi ini karena kan sebenarnya dampak dari pandemi ini bukan hanya dari kesehatan, dari pendidikan, utamanya juga dari ekonomi sebenarnya. Jadi banyak orang tua, bahkan di Tridaya sendiri pun itu sebenarnya sama. Jadi beberapa orang tua juga terdampak secara ekonomi, dan pasti dengan gaya belajar yang baru, apalagi anak harus tersedia gadget ya, terus harus ada akses internet seperti yang lain itu pasti akan menjadi sebuah keberatan yang baru ya. Inilah sebenarnya pentingnya kita sosialisasi awal lagi, diulangi kembali lagi dengan orang tua. Kita ada kesepakatan lagi. Ini juga sebenarnya jadi evaluasi. Sama di sekolah kami juga mengatakan sama. Ini harus ada sosialisasi ulang lagi, dan bagaimana kita berkomunikasi juga dengan orang tua. Ini sama, kita juga masih melewati tahap-tahap bagaimana kita mengevaluasi pembelajaran kemarin seperti apa, dan seharusnya yang lebih baik kita kan sedang sama-sama lagi brainstorming ya sebenarnya. Nanti sebenarnya ke depannya seharusnya yang seperti apa sih yang lebih baik. Tadi itu mungkin kalau misalnya kami sekarang memang berdasarkan evaluasi yang kemarin, yang pertama kita memang mengecek dulu. Ini kita yang akan kita lakukan di awal tahun ajaran nanti, itu kita akan mengecek kesiapan orang tua sebenarnya. Kita akan cek lagi kesiapan orang tua, bagaimana sih sebenarnya mereka siapnya sejauh mana ketika misalnya anaknya nggak punya gadget, tapi orang tuanya yang punya, berarti ada fleksibilitas waktunya. Itu berarti harus, tapi kita juga nggak bisa kalau sekolah
bisa 24 jam gitu, nggak bisa juga ya. Tapi kita ada keteraturan, maksudnya kita bisa misalnya kita akan membuka kelas online itu jam 7, misalnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi, tapi untuk orang tua yang misalnya bekerja dan gadgetnya hanya tersedia di sore hari, kita akan buka sesi 2 jam sekian. Tapi jangan sampai malam juga ada lagi juga, enggak. Kita hanya bagi 2. Lalu seperti itu. Jadi kita akan sebenarnya lebih komunikasi sama orang tua ketersediaan itu. Kalau misalnya tadi itu media, saya kesulitannya di media nih kalau misalnya menyiapkan harus membeli barang baru lagi, misalnya bikin proyek atau seperti apa, orang tua keberatan. Ini yang harus gurunya berarti harus variatif, inovatif. Bagaimana memanfaatkan hal-hal yang memang ada di rumah. Jadi jangan sampai kita bikin pembelajaran, harus bikin proyek ada di rumah, tapi misalnya tidak ada. Jadi komunikasikan juga, kita mungkin ke orang tua, oh Mam, adanya apa? Kalau misalnya nggak bisa pakai, misal harus bikin market, nggak ada jagung, nggak ada apa, misalnya itu ya harus ini, adanya apa? Oh di saya mah cuma adanya pasir, tanah, ya udah pakai itu. Jadi si gurunya yang harus berpikir kreatif, pakailah bahan-bahan yang ada di rumah. Mungkin ini bisa jadi alternatif gitu ya. Yang penting memang si komunikasi dan pengecekan itu dulu Bu mungkin. Nanti ke sana ya kita bisa komunikasi lagi. Kalau orang tua masih kesulitan, hubungi, kita fleksibel aja. Orang tua silakan menghubungi guru. Bagaimana kesanggupannya? Kalau Senin Selasa saya nggak bisa, baru bisanya di Rabu atau Kamis. Boleh, itu fleksibel, tapi bagaimana mengaturnya? Itu mungkin ya. Gimana Bu Inji? Ya, terima kasih. Tapi ini kita untuk yang ajaran baru memang kita punya satu cara, yaitu tadi kembali home visit tapi berkelompok gitu. Bagaimana menurut Ibu kalau seperti itu? Karena tuntutan orang tua juga sekarang dengan PJJ itu kelihatannya orang tua merasa anaknya tidak optimal dalam memberikan pembelajaran gitu, sehingga inginnya itu tatap muka. Sehingga kami untuk yang akan datang ini memang kita akan mencoba untuk yang baru, selain melalui daring, kita juga akan home visit kepada anak-anak, tapi dalam bentuk kelompok, dalam satu kelas dibagi beberapa kelompok, dan itu pun pagi siang. Cuma memang ini menuntut guru energinya lebih banyak lagi. Nah itu sebenarnya daripada guru, sebenarnya itu salah satu alternatif, cuman kalau daripada guru yang harus home visit dengan banyak, itu kan sebenarnya gurunya juga jadi berkeliaran terus ya, dan itu membawa dari satu ke satu. Mungkin ini juga minta masukannya dari Dokter Indra. Kalau kasian gurunya juga ya, gurunya yang bisa sakit. Kalau saya lebih prefer ke sekolah. Betul, tadi saya yang setuju, berkelompok. Lebih prefer ke sekolah yang berkelompok gitu. Jadi si protokol kesehatannya bisa lebih jelas. Dan lebih aman. Lingkungannya terjaga. Betul. Gitu ya dokter ya. Kita lebih bisa mengontrol lingkungan yang di sekolah daripada yang di rumah nih. Karena kan kita memang murid itu banyak sekali, sekitar 800, sehingga kalau 50% berarti 400 anak masuk, itu jadi pertimbangan kita juga gitu. Masalahnya Ibu, kalau seandainya memang 50% itu sudah bisa tercipta jarak 2 meter, itu cukup sebenarnya. Gitu aja. Iya, jadi tergantung wilayah sekolahnya juga. Kalau wilayah sekolahnya terlalu cramp, terlalu sempit, bahkan 100 pun terlalu banyak mungkin. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa jarak antara anak dengan kondisi normal 50%, anak bisa berjarak 2 meter. Oh, ternyata kurang dari 2 meter, pakai face shield. Ternyata masih kurang, pakai tadi yang saran saya, pakai seperti akrilik bening. Memang harus ada inovasi, seperti yang dibilang tadi partisi. Intinya gini, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Teti ya, dia bilang PJJ dilakukan tapi mall tempat hiburan buka katanya Pak Sakti. Ini saya mau nerusin nih jadinya kan. Terus gimana physical distancing-nya? Betul, jadi ada orang tua yang ngotot nggak pengen anaknya ke sekolah, tapi Sabtu Minggu jalan-jalan ke mall. Di mana pola pikirnya gitu? Punten we-nya, saya agak keras di sini gitu. Kalau memang Anda khawatir anak Anda nggak sekolah takut sakit, lebih bahaya di mall loh. Kontak tracing-nya lebih susah. Ada berapa orang di mall, di mana rumahnya, mana kita tahu. Sementara kalau kena di sekolah, kita tahu orang-orangnya, tahu rumahnya di mana. Kontak tracing lebih gampang. Jadi, memang dibutuhkan semua pihak nih tanggung jawabnya. Jadi, kalau memang ada orang tua yang ngotot, anaknya belum mau grouping ke sekolah, misalnya jumlahnya karena udah 400 gitu ya, kita lihat ya protes-protes itu bawa anaknya jalan-jalan nggak? Kalau iya, berarti ada pola pikir terbalik di dia. Ya, betul sekali dok.
Iya, karena mau kita nggak tahu ya di sana dari mana Iya. orangnya. Tidak Mending kena di sekolah punten ya, bukannya saya mendoakan. Tapi kalau kena di sekolah kita bisa tahu sumbernya di mana. Kontak Iya. tracing-nya lebih gampang. Isolasinya lebih mudah daripada di mall. Iya, betul, tracing itu yang pentingnya ya sebetulnya, Iya. Dok, ya. Oke, terima kasih kepada Bu Inji. Maaf semuanya, ini kayaknya pertanyaan terakhir dari Bu Inji karena memang waktu Sama juga. Bu Teti tadi saya jawab Oh, sekarang. sama Bu Teti ya, sudah Iya. langsung udah juga ada di diri saya juga, betul. Ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya rekap, nanti saya mohon izin ke masing-masing narasumber, Enggak, saya japrikan ya. Iya, banyak Nanti pertanyaannya, aduh. luar biasa ini berkembang dengan sendirinya, ternyata ya berkembang sangat pesat. Iya. Betul jadinya. Jadi waktu kita panjang sebenarnya Bapak Ibu, kesempatannya yang terbatas ya. Betul sekali. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah ada jawabannya akan saya share di grup juga. Jangan lupa juga untuk yang absensi untuk mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikatnya ya Bapak Ibu. Tadi linknya sudah dibagikan, ada di grup sama di chatnya juga. Sekarang kita sesi foto dulu ya Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Saya mohon ini dinyalain si kameranya untuk dokumentasi. Untuk dokumentasinya. Ya, sambil menunggu Kak Sakti, Silakan, bagian Dok. mau handout-nya ya Pak ya. Ini udah banyak yang follow saya lihat, tapi saya nggak tahu nih mana yang minta handout atau enggak gitu. Kalau memang mau minta handout, tolong di DM, nanti saya kirimkan linknya. Nanti kalau saya kirim tiba-tiba, ternyata bukan orang yang ikut di sini kan lucu. Siapa tiba-tiba dikasih link Tridaya gitu. Nanti nggak nyambung ya Dok ya? Nggak nyambung, itu saya tulis juga di message itu. Iya, terima kasih udah ditulis juga, ini harap dibaca juga. Jangan lupa. Sekarang kita foto dulu. Jadi gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya peserta, tolong dinyalakan kameranya udah gitu. Tangannya gini kalau bisa nih. Ini ibu-ibu dan bapaknya cuma satu ya. Oh, bapaknya cuma satu. Berdua, bertiga sama kita. Oh iya Pak. Ada Pak Eri juga. Ini tangannya ya, jadi 3 gini membentuk 3 jari kayak gini. Ada 4. Nah, Oke, ya, 3 tapi jari. kalau bisa jangan sampai nutupin muka. Nah, gitu ya, sip, mantap. Oke. Semuanya siap ya. Yang pertama sekarang 1, 2, 3. Semuanya tangannya standby aja. Iya, semua tangannya standby aja. 1, 2, 3. Sekarang layer yang terakhir. Ada yang belum dandan, masih nggak hidup videonya. Iya, kayaknya nih. Oke, standby. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ini pertanyaan masih banyak, nanti kita akan follow up ya ke masing-masing peserta. Udah kayak gitu. Untuk yang materi Dr. Indra, silahkan ke Instagramnya, di DM. Kasih tahu aja saya peserta dari webinar yang kemarin Tridaya, nanti dikasih ya Dok ya handout-nya. Untuk yang misalnya nanti kita akan share di grup. Gitu aja. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi gimana caranya kita tetap bisa menghadapi new normal. Amin. Tetap anak-anak tetap bisa belajar, jaga sehat gitu ya. Amin. Karena memang sih kalau sekarang tuntutan kurikulum, kalau menurut Mas Menteri juga yang penting kan sekarang anak-anak sehat aja dulu gitu. Kalau untuk ininya kurikulumnya mungkin tidak terlalu dituntut, tapi yang penting anak-anak sehat, tapi tetap bisa belajar gitu. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya, dari pihak Tridaya Group, dari timnya juga. Sama-sama. Saya juga. Dari narasumber juga sama tuh. Ya. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.